waktunya juga udah sedikit lewat ini. Nanti mungkin Kak Billy akan konfirmasi kalau udah masuk di room kita ya. Nah, tadi terakhir Kak Billy bilang lagi dalam proses login. Ya, sebelum kita mulai, teman-teman semua, para peserta dan para narasumber yang sudah hadir, nanti ada pun beberapa hal yang saya harus sampaikan. Kebetulan karena narasumbernya kali ini orang-orang luar biasa, jadi saya sebagai Direktur Wilayah Rumah Milenial Indonesia Chapter Kaltim yang langsung coba memimpin diskusi kita, obrolan kita siang hari ini, karena narasumbernya orang-orang luar biasa ini menurut saya, jadi saya berkeinginan untuk coba langsung memandu akan aktivitas diskusi kita siang hari ini. Jadi teman-teman, sekali lagi perkenalkan, nama saya Daniel Siotang, Direktur Wilayah Rumah Milenial Indonesia Chapter Kaltim. Ada sedikit peraturan yang mungkin saya coba share ke teman-teman bahwa diskusi kita nanti dipantau oleh teman-teman tim, ada host dan beberapa tim yang sudah dibagi job desk-nya. Nanti untuk sesi diskusi kita hari ini ada sesi pertama untuk para narasumber, kita berikan waktu 10-15 menit dalam penyampaian awal sebagai pengantar diskusi kita. Lalu nanti kita masuk dalam satu kali sesi tanya jawab, dan nanti kita akan lakukan lagi untuk sesi jawaban ataupun beberapa hal yang menjadi pemaparan dari para narasumber terkait masalah pertanyaan dan diskusi kita. Dan untuk teman-teman semua, karena kita sistemnya supaya tidak amburadul, jadi host akan memute kita semua sebagai peserta, kecuali beberapa orang yang sudah di prepare untuk menyampaikan beberapa hal, termasuk saya sebagai moderator dan 3 narasumber kita yang luar biasa nanti yang akan menyampaikan pemaparannya masing-masing. Dan kalau memang ada hal-hal yang secara urgent mau disampaikan dan di dalam room ini, silahkan melakukan penyampaian melalui via chat di aplikasi Zoom kita ya. Jadi santai aja, silahkan aja kalau memang ada hal-hal yang mau disampaikan dalam berjalannya diskusi kita siang hari ini. Oke, kalau begitu kita akan mulai, teman-teman. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, salam produktif untuk kita semua. Saya yakin kita semua boleh sehat selalu. Sebelum kita memulai diskusi kita dan saya memberikan waktu kepada narasumber, nanti saya akan memberikan waktu kepada Bung Devli sebagai Direktur Eksekutif yang akan menyampaikan beberapa hal, mungkin terkait perkenalan Rumah Milenial Indonesia itu sendiri, dan salah satunya topik yang akan kita bahas, teman-teman. Gitu. Untuk waktu, saya persilahkan kepada Bung Devli. Ya, baik. Halo, selamat siang. Selamat berkenalan. Khusus buat pembicara nih, saya sudah lihat ada Ibu Hetifa, ada Mbak Alia Laksono yang sudah hadir. Nanti akan bergabung juga bersama dengan kita Kakak Billy Mambrasar yang kemudian akan juga membawakan materinya mengenai semangat milenial untuk berkarya, maupun ada isu pendidikan yang kemudian dibahas dalam diskusi kali ini. Jadi saya mungkin cuma sekedar memberikan pengarahan mengenai mungkin sedikit mengenai Rumah Milenial Indonesia itu apa. Jadi ini adalah sebenarnya tempat untuk para milenial yang kemudian bisa ikut masuk ke dalam organisasi ini. Ada banyak hal yang kemudian pelajari di sini. Kita sudah menyelenggarakan beberapa diskusi publik, advokasi beberapa kebijakan, maupun kegiatan webinar yang kita laksanakan seperti pada hari ini. Kita mengundang dan mempertemukan berbagai pembicara yang hebat-hebat seperti Bu Hetifa, kemudian Mbak Alia, nanti ada juga Kak Didi yang kemudian akan menyampaikan materi yang semoga bisa kita
sama-sama pahami, memberikan juga masukan kepada beliau-beliau ini, kemudian agar kita bisa merasakan kesejahteraan bersama yang sama-sama kita usahakan. Kemudian terkait diskusi yang akan kita lakukan, saya ada beberapa catatan yang mungkin nanti akan dibahas oleh pembicara mengenai milenial berkarya di masa pandemi ini. Jadi ada 3 isu setidaknya yang saya catat. Yang pertama mengenai akselerasi digitalisasi yang kemudian semakin cepat dalam masa COVID. Kita bisa melihat fenomena ini di mana beberapa aplikasi online atau hal yang bisnis yang online itu bisa sangat terakselerasi, termasuk proses pendidikan yang dilakukan secara online. Kemudian singgungannya kaitannya dengan akselerasi digitalisasi ini ada masa sekarang kita pahami sebagai masa di mana kita mendapat bonus demografi. Ada bonus demografi yang kita rasakan saat ini, sementara kita juga dihadapkan dengan yang namanya pengentasan pengangguran. Saya kira sebenarnya ini bisa disinergiskan antara akselerasi digitalisasi yang masif saat COVID ini dengan bonus demografi yang saat ini lagi terjadi di Indonesia dan proses pengentasan pengangguran itu sendiri. Saya kira kemudian bisa kita pikirkan secara bersama saat COVID ini maupun setelah COVID yang akan pasca COVID nanti. Kemudian ada satu core isu lagi yang kemudian dibahas dalam diskusi kali ini, yaitu masalah pendidikan. Masalah pendidikan punya ada tantangan tersendiri dalam masa COVID ini, di mana kita tentunya tetap harus memperlihatkan, menunjukkan dan melakukan, memperhatikan yang namanya kualitas pendidikan itu sendiri selama COVID. Jadi kita tetap harus memperhatikan walaupun diselenggarakan secara online, tapi kualitas pendidikan harus terlaksana dengan baik. Saya kira kita sejak tanggal 17 Maret 2020 itu sudah diberlakukan oleh Menteri Pendidikan belajar dari rumah. Saya kira itu penting juga untuk diperhatikan dan dikritisi oleh masing-masing kita agar kemudian proses pembelajaran dari rumah ini tetap berkualitas walaupun ada banyak keterbatasan yang terjadi dalam proses ini. Saya kira begitu. Saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan RMI Kalimantan Timur yang kemudian sudah menyelenggarakan, sudah menghadirkan para pembicara yang kemudian nanti kita akan sama-sama berdiskusi dan membahas berbagai hal. Saya mungkin kembalikan kepada Bang Daniel, silakan. Baik, terima kasih Bung Devli. Beliau juga sebagai salah satu anggota Rumah Milenial Indonesia yang itu sebagai Direktur Eksekutif di Jakarta. Terima kasih untuk penyampaiannya dan sedikit pengantar ya teman-teman kalau kita bisa simak tadi dari Bung Devli terkait masalah topik yang akan nanti kita bahas dengan para narasumber kita. Untuk itu langsung saja saya kasih kesempatan yang pertama ke Bunda Hetiva dulu untuk menyampaikan sedikit pengantar ataupun hal-hal yang bisa membuka wawasan kita sebagai pengantar diskusi kita, sebagai pengantar seminar kita, webinar kita pada siang hari ini, supaya semakin energik untuk menangkap hal sesuai dengan topik yang kita mau bahas ini, Bunda. Saya persilakan Bunda Hetiva. Oke, terima kasih Daniel dan juga terima kasih pengantarnya yang sangat minta tolong mungkin kepada host untuk bisa share screen sebagai pengantar untuk diskusi kita hari ini. Ya, tadi Devli sudah mengemukakan beberapa poin yang penting dan saya bangga nih bisa satu forum sama Mbak Alia dan Bang Billy nanti ya. Karena kalau saya memang sudah bukan generasi milenial karena saya zaman baby boomers, tapi saya punya 4 anak milenial. Ini salah satunya ada di sini nih. Mana ya? Oh halo. Iya, mana? Temannya Alia, Mbak Kaca. Aduh. Jadi yang satu lagi presentasi di sebelah, yang satunya juga lagi ikut kursus bahasa Jerman di sebelah sana. Jadi pokoknya ramai sekali nih hari Minggu ya. Teman-teman semuanya.
saya ingin memulai dengan satu data nih dari IBN. Teman-teman media, terima kasih ya sudah hadir ya. Tentang pastinya sih semua sudah tahu, tapi saya kira tidak ada salahnya ya kita mengemukakan kembali, inilah quick fact gitu. Tadi kan disampaikan nih oleh Bang Devli soal bonus demografi. Di samping ini gitu ya, ketika masa COVID wabah ini terjadi, ya otomatis gitu. Akhirnya kita memang jadinya rely on kalian deh gitu. Kalau kami ini kayaknya belong to the past gitu ya, udah masa lalu. Guru-guru yang bahkan dosen-dosen yang senior itu banyak dikomplain karena di minggu-minggu pertama masa belajar di rumah itu ternyata tidak mudah juga bagi kami ini menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang harus dimanfaatkan untuk bisa kita produktif belajar maupun bekerja dari rumah gitu. Nah, ada sebagian bisa sih gitu ya, apalagi kalau yang seperti saya punya anak-anak milenial, ya akhirnya saya belajar dan didampingi. Tapi banyak juga yang tidak punya asisten, akhirnya proses belajar itu jadi di awal-awal kurang produktif. Nah, maksud saya gitu ya, ingin menegaskan gitu, memang akhirnya terjadi akselerasi peran milenial di dalam proses pembangunan kita, khususnya pembangunan SDM unggul, yang nantinya ujung-ujungnya tentunya terkait dengan daya saing kita dan kemampuan kita meraih peluang-peluang ekonomi di dunia global. Lanjut. Nah, saya kira ini tidak terlalu inilah ya, mungkin bagaimana pelaku milenial dan juga akses mereka kepada smartphone, itu saya kira cukup bisa kita pahami semua ya, yang intinya tuh semua kegiatan dan kehidupan kita sekarang sudah bisa dikatakan digital. Dari kuliner, destinasi travel, referensi membeli, saya juga baru nyadar ini setelah bekerja di rumah dengan anak-anak saya, baru tahu gitu ya betapa tergantungnya dan bagaimana tren perilaku milenial sekarang ini yang sangat mempengaruhi kehidupan semua satu keluarga gitu. Jadi kami yang harus beradaptasi. Sementara kalian sudah siap gitu. Nah, ke depan dalam aspek policy juga begitu ya gitu. Jadi saya kira saya bangga gitu di era saat ini banyak sekali inisiatif-inisiatif kreatif para milenial. Ini contohnya beberapa ya, saya lihat kan saya beberapa tahun ini mengikuti perkembangan Mbak Alia yang tadinya mungkin dianggapnya Kaltim itu adalah daerah yang sangat tergantung kepada tambang dan migas dan mungkin perkebunan besar seperti kelapa sawit. Tapi alhamdulillah ya sekarang pariwisata dan ekonomi kreatifnya maju. Beberapa tahun belakangan contohnya ada satu pop-up crew ya, satu grup yang teman-teman milenial kreatif yang membuat kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan kuliner lokal, dan itu luar biasa antusiasmenya dan membuat Balikpapan menjadi salah satu referensi ya di dalam hal bahkan masuk ke dalam kalender of event nasional. Nah, pameran-pamerannya. Nah, ketika COVID kan nggak mungkin dong ya kita kumpul lagi, bikin pameran kuliner, ngumpul kongko-kongko gitu kan, kita hangout di situ. Nah, akhirnya mereka menciptakan rintisan platform yang hadir untuk membantu para pelaku-pelaku dan tenan-tenan gitu ya. Jadi semacam culinary market, ada katalog-katalog menu-menunya dan dikurasi dulu gitu. Jadi bukan sembarangan, pokoknya siapapun yang bisa masak langsung jualan ya, tapi diberikan juga satu kompetensi dan kapasitas untuk bisa memasarkan dan membuat produknya itu jadi menarik, itu seperti apa. Jadi luar biasa sekali inisiatif yang betul-betul beradaptasi dari situasi yang mungkin ya saat ini bisa dikatakan melanda dan memukul lah ya para pelaku baik pariwisata maupun ekonomi kreatif dimanapun gitu. Kemudian teman-teman musisi ya, kita juga lihat di sini teman saya Mas Kris di Samarinda berkolaborasi dengan Borneo Pride, sebuah platform industri kreatif juga dengan 12 musisi membuat lagu penyemangat di era COVID. Nanti dengerin ya teman-teman, judulnya Berkumpul Kembali. Jadi biar kita nggak jenuh, ada rekaman yang dilakukan di 23 studio dan hasilnya sangat luar biasa.
Bang Devli, ini juga satu kolaborasi yang akhirnya menunjukkan bahwa milenial itu sangat cepat untuk kolaps tadi ya, selalu tidak sendirian gitu, terus memikirkan orang lain, nggak terhitung lah kalau forum-forum untuk kegiatan sosialnya ya, seperti forum kreatif usaha sama-sama, bikin atau Balikpapan Youth Spirit, bikin kegiatan sosial, mungkin juga melakukan konser-konser from home yang tujuannya untuk juga mendapatkan donasi ya, dan juga bisa dipakai untuk membantu sesama yang sedang kesulitan. Teman saya juga ada Mbak Ata ya, Samantha Project, yang tadinya dia membuat fashion ya, baju-baju yang keren-keren ya, sekarang jadi beralih membuat terlibat dalam gerakan membuat masker kain dan lain-lain inisiatif yang dilakukan oleh milenial yang saya tidak bisa hitung lah, banyak sekali. Nanti Mbak Alia dan tentu saja Bang Billy juga bisa menambahkan. Nah, kembali karena saya kebetulan di Komisi 10 memang selain pendidikan tadi di dunia ekonomi kreatif. Jadi saya ingin mendengar ya dari teman-teman semua di sini, apabila ada inisiatif-inisiatif, termasuk nanti Mbak Alia bisa cerita ya, Kementerian Pemuda Olahraga pun sekarang sangat memperhatikan mereka yang menjadi relawan atau punya inisiatif untuk membantu mereka yang membutuhkan di era COVID, dan kita tentu saja dari kementerian dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seharusnya gitu dalam masa-masa seperti ini tugasnya dalam memfasilitasi, memberikan motivasi, dan juga mungkin mereplikasi jika ada satu inisiatif yang baik di satu tempat supaya bisa dijalankan juga di tempat-tempat yang lain. Karena kalian yang berinisiatif dan yang beride, nah kami yang menciptakan iklimnya supaya lebih suportif ya, dan juga jika dimungkinkan bahkan memfasilitasi dalam berbagai bentuk. Tapi karena ini era baru dan dengan kegiatan yang baru, kita juga perlu masukan karena mungkin kita nggak kepikiran sebelumnya gitu ya. Kita kan terbiasa mungkin dari itu ke itu sangat konvensional program-programnya, tapi sekarang saatnya kalian memberikan input ya. Nah, soal pendidikan deh ya. Kalau soal pendidikan, saya kira karena tadi ya terkait ya dengan soal teknologi yang akan semakin menghegemoni kehidupan kita, khususnya kaum milenial, saya kira ya kita akhirnya menyadari bahwa kecakapan atau soft skill dalam bekerja itu juga menuntut keterampilan-keterampilan baru. Gitu. Kita tidak bisa lagi sekarang di dalam pendidikan hanya memberikan ilmu yang tidak dibutuhkan. Sementara yang dituntut oleh para pencari pekerja, karena ada belasan juta lulusan perguruan tinggi di Indonesia menganggur, sementara ada beberapa juta lapangan kerja lain yang kesusahan untuk terisi. Kan jadi aneh ya gitu. Berarti bisa jadi apa yang kita berikan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi itu bukan hal yang dibutuhkan sekarang. Nah, itulah sebabnya Mas Nadiem, untunglah ya Mas Nadiem kan milenial juga nih, kayaknya kategorinya harusnya paham gitu. Bagaimana dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang tuh memang masalah inovasi menjadi salah satu yang penting. Kemudian masalah lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja ataupun kemampuan untuk mengisi kesempatan kerja itu juga penting. Dan yang tidak kalah juga pentingnya adalah soal pemberdayaan teknologi. Nah, itu yang dipresentasikan Mas Nadiem ketika rapat pertama raker dengan kami di DPR. Nah, saya pikir kita support lah gitu, walaupun terus terang aja ya kalau di DPR, ya sekarang memang banyak juga anak-anak mudanya, tapi banyak juga di antara kami yang belum betul-betul memahami. Makanya kita sekarang rajin mengundang berbagai pelaku-pelaku ya yang berasal dari kalangan milenial juga terkait dengan dunia pendidikan. Nah, dengan diterapkannya beberapa pembelajaran daring beberapa bulan kebelakangan ini, kami tentu saja kalau sebagai anggota DPR saya coba ya berkomunikasi dong sama teman-teman juga. Mungkin bisa ditampilkan nggak ya salah satu di Instagram saya. Mungkin ada di antara teman-teman di sini, mungkin Daniel atau yang lain juga ikut kali ya ngasih komen. Waktu itu saya tanya, gitu. Setelah 2 minggu belajar, teman-teman gimana tuh pengalaman belajar online-nya gitu. Wah, lucu-lucu deh, ada ratusan komen gitu ngebrudul, dan semua tuh dari hati ya, benar-benar maksudnya perasaan teman-teman dari mulai banyaknya yang tidak memiliki akses kepada WiFi yang memadai ya, atau internet yang memadai,
mungkin gawainya juga pas-pasan gitu, nggak Android. Belum lagi soal biaya pulsa, ya kan, yang mungkin boros pulsa kalau Zoom. Belum lagi soal dosennya tadi, ini sih bukan belajar daring, cuman mindahin tugas aja, tugasnya banyak, deadline-nya mendadak, terus juga ada pokoknya bosen gitu kan. Belum lagi soal rebutan sama anggota keluarga yang lain, soal orang tua, soal ya jadi orang tua tidak selalu mampu loh mendampingi. Karena bayangkan sekarang aja banyak petugas medis 70% diantaranya perempuan, mereka semua masih harus bekerja, nggak bisa dampingin anak-anaknya ya. Terus lucu-lucu deh pokoknya ya gitu. Susah nih begini begitu. Waduh, udah nasib kehidupan kita nih sekarang dikasih tugas, nggak ada diskusi, nggak ada penjelasan, terus habis kuota terus dan lain-lain. Nah, akhirnya kan masukan-masukan yang seperti ini memang harus kami kompilasikan, kami destilasikan, kami sampaikan kepada yang berwenang, dan alhamdulillah Mas Menteri tuh ngerti banget, walaupun lucu juga ya pas lagi Hari Pendidikan dia kelihatan kaget, katanya, saya juga kaget kok banyak ya di Indonesia yang tidak akses ke internet, kok banyak juga ya anak di Indonesia yang nggak akses ke listrik. Ya orang 40.000 sekolah di Indonesia itu sekarang tidak bisa terakses oleh internet gitu. Jadi memang kalau sekarang kita paksakan, ya masih ada gap. Banyak orang-orang ataupun daerah yang belum terakses internet. Nah, tren barunya, tapi kita positif lah ya. Tadi kembali lagi ke slide itu, kami sebenarnya melihat antusiasmenya tinggi lah untuk kita, bahkan seperti seminar-seminar online sekarang tuh sangat bermanfaat, bisa-bisa lebih bermanfaat daripada kuliah yang resmi di kampus. Ya kan, karena kita bisa update gitu, apa hal-hal yang sedang berlangsung, nggak teori-teori aja ya, terus banyak memotivasi, dan orang tua juga sekarang jadi sadar gitu pentingnya guru kayak apa, ternyata susah loh jadi guru di rumah. Dan menggunakan atau mencoba menerapkan multiliterasi untuk anak-anak kita ya. Parenting itu kita selalu overestimate kemampuan orang tua, seolah-olah mereka tuh udah pasti bisa jadi guru dan menjalankan parenting yang bagus. Ternyata kewalahan. Nah, akhirnya perlu ya peningkatan literasi digital, dan kalianlah sebenarnya yang bisa jadi guru-guru kita. Kalau saya guru-gurunya itu anak-anak itu. Mereka lebih up to date, dan memang kalau ngomongin teknologi policy di Indonesia ke depan, yang lebih memahami kan kalian. Makanya saya senang. Banyak anak-anak muda udah jadi anggota DPR. Mudah-mudahan nanti juga Alia dan teman-teman Billy dan lain-lain bisa menjadi motor ya untuk perubahan policy-policy yang saya pun merasakan gitu. Sekarang kenapa kok di Kemenpora juga jadi lebih hidup dan lebih banyak menyentuh pemuda dengan metodologi yang menariknya karena ada Alia. Sementara juga di kepresidenan seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan ke depan peran dari milenial baik di bidang policy maupun tadi ya di dalam praktisi itu semakin tinggi lagi. Nah, sedikit deh mungkin saya juga ingin melihat peluang ya, peluang dalam hal pendidikan dengan adanya COVID ini. Pertama, pemerintah jadi sadar gitu bahwa pemerataan teknologi itu penting. Nggak boleh ada satupun daerah yang tidak bisa diakses oleh internet dan gak ada listriknya, gitu kan. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi ini penting, tapi nggak bisa Kementerian Pendidikan Kebudayaan sendirian. Harus berkolaps dengan tentunya Menkominfo atau juga BUMN seperti Telkom dan provider telekomunikasi yang lainnya, ya kan? Nah, kemudian seluruh stakeholder pendidikan yang sekarang belum menerapkan, ya terpaksa harus adaptasi. Nggak bisa lagi. Makanya mendingan mungkin pensiunnya dicepetin aja deh. Aku lagi mikir-mikir, udah pada pensiun dini aja, kalau udah nggak update dengan teknologi dan gaptek gitu ya, ke depan tuh kayaknya udah nggak diperlukan gitu. Teman-teman harus mengganti posisi itu. Saya juga pikiran nanti PNS yang baru-baru, yang muda-muda, gitu, yang menguasai teknologi, bisa menggunakannya secara masif, karena ini bukan hanya soal online learning, banyak sekali nanti perkembangan teknologi, misalnya tadi untuk industri pariwisata dan ekonomi kreatif ya, kita udah pakai bukan saja AI, tapi juga macam-macam seperti berbagai peralatan yang mungkin sekarang tidak terpikirkan bisa ada, tapi itu sangat bermanfaat. Nah, jadi ini sangat membantu ya kalau memang kita bisa menggunakan teknologi untuk pemerataan pendidikan dengan prasyarat tadi.
policy terkait dengan infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur lain seperti listrik ya, itu juga harus bisa merata secara geografis maupun di setiap sekolah. Nah, teman-teman muda tentunya di sini bisa ya menjadi relawan untuk membantu kami. Pertama, berikan juga info, bagaimana sih keadaan realita di lapangannya. Untuk jangka pendek ini ketika masa masih ketika masa masih seperti sekarang darurat, tanggap darurat, bagaimana ya. Kalau untuk jangka panjang memang percepatan pembangunan dan pemerataan soal literasi digital guru ini harus dilakukan dengan lebih sistematis. Tapi untuk jangka pendek juga sebenarnya perlu nih relawan-relawan gitu. Bahkan harus mungkin datang ke rumah-rumah atau gimana ngejelasin kepada orang tua maupun guru-guru supaya literasi digital guru dan orang tua juga meningkat. Nah, masalahnya juga nggak semua Pemda ya sudah punya political will membantu, karena nggak mungkin pemerintah pusat sendirian. Nah, sementara materi-materi berkualitas juga saat ini kita udah gunakan TVRI juga ya, RRI gitu, tapi tetap sebetulnya masih belum bisa menjangkau semua dengan adil. Dan tentunya kalau sekarang teknologi itu banyak juga yang resisten menggunakan. Sebagai contoh, kalau pendidikan kan kita nggak ngomong Dikbud aja ya, banyak pendidikan berbasis agama. Seperti pesantren, madrasah, banyak loh yang masih anti kepada handphone. Gitu kan, siswa-siswa itu nggak boleh pakai handphone. Gitu, karena khawatir dengan konten-konten yang tidak atau pengaruh dari budaya asing atau konten yang tidak mendidik. Nah, ini juga menurut saya kan tidak terlalu bijaksana juga ya, membatasi anak untuk tidak bisa memanfaatkan sama sekali teknologi. Yang penting kita memitigasi problemnya. Misalnya tadi membuat mereka kritis, bagaimana memilih informasi dan lain-lainnya. Jadi itu yang namanya literasi digital itu menjadi sangat-sangat penting teman-teman semuanya. Nah, mungkin terakhir saya kira dengan tantangan ini gitu ya, saya kira banyak ya hal yang harus kita lakukan, baik tadi jangka pendek, menengah maupun jangka panjangnya. Pasti sistem pendidikan di Indonesia akan banyak berubah. Kalau tidak, kita tidak akan menghasilkan orang-orang yang mampu menanggapi perkembangan zaman dan kebutuhan global. Ya, untuk apa sekolah berapa belas tahun kalau ujungnya kita tidak bisa membantu menciptakan lapangan kerja dan juga menjadikan diri kita literate ya dalam berbagai hal, termasuk literasi kewarganegaraan, literasi lingkungan dan lain-lain hal. Nah, teknologi hanya salah satu ya, literasi teknologi itu juga penting. Nah, teknologi baru ini akan tetap muncul dan saya kira nanti gitu ya, tantangan ini juga salah satunya tentunya diatasi melalui pendidikan, sehingga mudah-mudahan semua posisi strategis yang dimiliki Indonesia ini bisa kita optimalkan. Gitu ya teman-teman, sebagai pemantik awal saya kira cukup. Saya juga penasaran nih mau dengerin teman-teman yang lain dan juga masukkan pertanyaannya. Kemudian nanti karena waktunya pendek ya, saya juga pikir walaupun kita ketemunya sebentar, untuk yang belum memfollow Instagram saya ataupun nanti media sosial yang lainnya, kita masih bisa lanjutkan silaturahmi dan diskusi kita melalui media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Daniel. Baik, cek, halo. Ya, terima kasih Bu Hetiva, Bunda yang sudah memberikan sedikit pengantar pemantik untuk diskusi kita. Ada beberapa hal yang saya catat untuk kita catat bersama teman-teman supaya menjadi perhatian kita dalam diskusi ini. Tadi di awal saya nggak membuka apa yang menjadi background dari Bunda kita, Bu Hetiva. Jadi beliau ini salah satu perempuan, politikus perempuan yang menjadi inspirator juga di Kaltim, teman-teman. Dengan job desk di dalam Komisi 10 di DPR RI, memang beliau sangat aktif dan sangat banyak menurut saya sebagai salah satu pemuda di Kaltim yang sudah melihat upaya-upaya kerja-kerja kerakyatan yang dilakukan oleh Bu Hetiva terkait program daripada lembaga legislatif itu sendiri dengan berbagai kementeriannya, salah satunya Kemendikbud dan Kemenpora. Ibu Hetiva sangat aktif untuk melakukan giat-giat kepada teman-teman yang khususnya
memang berbasis generasi muda milenial. Yang coba saya tekankan garis merah dari penyampaian Bunda Hetiva tadi bahwa memang untuk saat ini generasi milenial yang menjadi tombak ujung daripada kondisi ya yang hari ini mungkin kita alami bersama, yaitu sedang mengalami pandemi COVID. Jadi memang bicara tentang teknologi, bicara tentang karya, bicara tentang pendidikan yang tadi juga Bu Hetiva sudah kilas sedikit, bahwa tidak bisa terlepas daripada teman-teman muda generasi milenial. Bahkan di kacamata pendidikan itu sendiri, mungkin saya juga selaku salah satu mahasiswa pasca sarjana yang sangat merasakan gitu ya. Dengan kondisi yang seperti ini, kadang dosen-dosen saya yang akhirnya tadi kayak Bu Hetiva bilang, mungkin mahasiswanya yang akan jadi guru ini untuk kondisi atau konteks teknologi yang harus dipelajari gitu. Jadi ada satu semangat yang Bunda sampaikan bahwa jangan sampai generasi muda milenial patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Memang agak resisten dalam hal ketika mungkin ada hal baru yang coba kita lakukan yang tidak biasa seperti kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Tapi yakin bahwa ini adalah sebuah hal yang menjadi tongkat awal, batu loncatan bagaimana kita untuk menikmati bonus demografi ke depan dan berbagai tantangan perkembangan teknologi dalam kehidupan kita, khususnya generasi milenial. Saya jadi semangat ini Bunda karena tadi Bunda bilang nanti yang menggantikan Bunda di Senayan mungkin kan ada Mbak Alia, ada teman-teman generasi muda lainnya. Jadi memang kita sebagai generasi muda harus lebih semangat untuk bagaimana bersiap supaya ketika kita menggantikan masa dari masa, kita sudah lebih siap dengan hal-hal yang akan nanti menjadi tantangan dan peluang tentunya. Terus nanti kita akan ke narasumber kita yang lainnya. Sebelumnya saya mau sapa dulu Kak Billy, staf khusus Milenial Presiden yang sudah bergabung di room kita. Halo, selamat. Halo Kak Billy, selamat siang. Gak apa-apa, nggak kedengar aku pakai handsfree. Ya, selamat siang semuanya. Ya, sorry terlambat gabung karena aku salah. Jadi bacanya jam 2, ternyata jam 2 waktu Indonesia Tengah, maafkan. Ya, oke Kak Billy, nggak apa-apa. Tadi sedikit pengantar, kita udah mulai dari Bu Hetiva, Bunda Hetiva. Sudah ditunggu-tunggu nih Kak Billy dengan teman-teman milenial yang lainnya. Saya sama Bu Hetiva udah sering satu layar nih. Ali. Ada Mbak Alia juga nih Kak. Ya, Alia, halo Alia. Juga, ya. Jadi katanya lagi kangen-kangenan di rumah milenial saat ini nih untuk jadi iya benar teman-teman semua. Baik, kita lanjut ke narasumber kedua karena tadinya harusnya Kak Billy untuk menyampaikan yang pertama. Karena udah bergabung, saya kasih waktu dulu ke Kak Billy selaku staf khusus Presiden Republik Indonesia, dan ada satu hal yang mungkin nanti dia bisa berbagi tentang bagaimana Kak Billy ini salah satu founder daripada Kitong Bisa yang bergerak di dunia pendidikan juga gitu ya. Nanti bisa cerita-cerita bagaimana dan apa kaitannya terkait masalah pendidikan kondisi saat ini Kak. Kadang-kadang kayaknya ya generasi milenial agak lebih banyak ngeluhnya ini. Padahal kalau dilihat kayaknya harusnya kita lebih semangat untuk menangkap peluang-peluang yang ada gitu ya kira-kira ya. Mungkin itu Kak Billy, silakan saya kasih waktunya kurang lebih 10-15 menit untuk bisa menjadi pengantar, memberikan pengantar dulu, pemantik dalam sesi pertama ini. Jadi itu hadir untuk menjembatani disparitas pendidikan yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses. Kan quality, jadi pendidikan quality education itu pendidikan yang berkualitas. Itu merupakan refleksi dari perjalanan saya sendiri, di mana saya sulit sekali, walaupun saya memiliki impian yang sangat besar sekali untuk dapat mengakses pendidikan, akan tetapi memang saya mengalami kesulitan untuk dapat mengakses pendidikan yang berkualitas karena terlalu jauh, apalagi luas di wilayah-wilayah Indonesia Timur seperti NTT, Maluku, Papua itu
tempatnya luas tetapi tidak terhubung satu sama lain wilayahnya. Oleh sebab itu, ide adalah bagaimana kita membawa pusat-pusat pendidikan informal itu dekat dengan anak-anak atau adik-adik yang membutuhkan pendidikan tersebut. Dan pendidikan yang menurut kami sejatinya dibutuhkan adalah pendidikan karakter dengan memberikan contoh-contoh yang inspiratif. Seperti itu. Dan memang dia tuh lebih bentuknya adalah kondisi fisik, yaitu kegiatan belajar mengajar secara langsung face to face. Alasannya adalah karena most of the places yang kita beroperasi itu nggak ada koneksi internet. Bahkan beberapa juga nggak ada listrik. Seperti itu. Jadi kegiatannya itu memang betul-betul face to face, fisik, dan juga kegiatannya itu adalah life skill dan creative thinking untuk melengkapi sebagian dari mereka yang sudah sekolah di sekolah formal yang jaraknya jauh. Jadi ketika mereka kembali ke tempat rumah mereka pada weekend, kita kemudian buka pusat bermain, pusat belajar informal di mana mereka belajar lagi hal-hal yang tidak mereka pelajari di pusat pendidikan formal di tempatnya kami itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kondisi millennials, mungkin tadi Ibu Eti tadi udah sampaikan banyak hal ya tentang millennials ya, tentang demografi. Ibu sudah menyentuh bahwa 94 dari 63 juta millennials itu memiliki ya, tadi udah dibahas ya. Aku yakin. Kemudian ada hampir 10% junior millennials dan sekitar 6% senior millennials itu yang menggunakan internet. Nah, akan tetapi aku mau melengkapi bahwa ada disparitas dalam aksesibilitas terhadap internet juga di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang Pulau Jawa itu ada Pulau Jawa itu dia memiliki hampir 50% lebih akses internet, gitu, akses internet. Jadi, tetapi kalau kita ngelihat Pulau Nusa Tenggara dan Bali itu hanya sekitar 5%, 5-6%. Dan lebih parah lagi kalau di Maluku dan Papua itu hanya 2%-an yang memiliki aksesibilitas terhadap internet. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia di beberapa tempat itu, termasuk milenialsnya masih belum memiliki akses terhadap internet. Jadi, ketika terjadi wabah pandemi COVID seperti ini, maka daerah-daerah seperti itulah yang akan terpapar dengan besarnya. Bahwa sudah nggak ada pilihan belajar secara fisik, tetapi juga tidak ada pilihan belajar secara internet karena tidak ada aksesibilitas. Makanya, thanks God, beberapa minggu yang lalu Menteri mengeluarkan program belajar dari rumah ya, belajar dari rumah dengan menggunakan TVRI sebagai source of belajarnya. Tapi satu hal yang aku sampaikan ke Mas Menteri juga adalah bahwa Mas tidak semua juga punya listrik dan TV. Jadi masih ada lagi demografik atau masyarakat yang tidak bisa terpapar dengan adanya program rumah belajar. Itu challenge pertama. Challenge kedua adalah pun ketika mereka melihat siaran TV, siapa yang mengarahkan mereka untuk belajar secara tertata, mengikuti pedagogikal yang sudah direncanakan dan terukur. Siapa yang membimbing? Tetap harus membimbing. Karena kalau kita bicara, kita harapannya adalah orang tua atau anak yang lebih tua dapat membimbing adik-adiknya untuk dapat belajar mengikuti apa yang disampaikan di TV di rumah. Karena kalau misalnya mereka nonton doang nggak ada yang bimbing, nggak bisa juga terprogres dengan baik. Oleh sebab itu permasalahan kalau saya melihat dari sisi positifnya adalah bahwa pandemi COVID ini kemudian menjadi point of reflection untuk semua pihak, khususnya pemerintah pusat, melihat bahwa kondisi pendidikan kita itu juga harus resilience dalam kondisi krisis. Jadi ini menjadi kayak, wah ternyata memang, jadi kita baru banyak yang baru sadar bahwa ternyata beginilah kondisi cerminan aksesibilitas pendidikan kita, cerminan infrastruktur pendidikan kita setelah adanya wabah, kita semakin tahu. Dan setelah saya berharap setelah pandemi wabah ini berakhir, ada hal yang bisa kita pelajari dari hal ini untuk kita kemudian ubah kondisi pendidikan, aksesibilitas dan kondisi infrastruktur pendidikan Indonesia ke depannya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang milenials yang di perkotaan yang punya akses terhadap internet pun, seberapa besar attitude mereka secara positif menyikapi penggunaan internet sebagai wadah belajar. Karena toh dari riset terakhir yang ditunjukkan oleh Global Web Index nanti aku sampaikan juga hasil studinya di sini di chat box kita,
menyatakan bahwa perilaku pengguna internet di Indonesia pun yang menggunakan hampir 195 menit per hari itu untuk sosmed dan fun. Jadi masih belum ada attitude towards pencarian informasi untuk pendidikan, masih lebih kepada sosmed, media sosial for fun. Dan angka 195 menit per hari per orang itu, untuk orang itu angkanya Indonesia ya, itu jauh di atas angkanya India, Cina, dan Amerika Serikat. Jadi angkanya itu jauh di atas India, Cina, dan Amerika Serikat. Dan angkanya Amerika itu saya lupa berapa, tapi masih jauh di bawah Indonesia. Tetapi angka Amerika itu menurut pemerintah Amerika itu pun sudah cukup tinggi, dan akibatnya terjadi peningkatan prevalensi major depression di kalangan anak-anak millennials sebanyak 13% lebih, karena mereka men-surfing internet dan kemudian mengikuti konten-konten yang tidak berfaedah, negatif, dan juga mereka mendapat bullying dari apa yang muncul di sosial media. Jadi ternyata selain bahwa attitude untuk menggunakan internet semestinya buat belajar itu belum ada, ternyata ada juga downside-nya di mana perilaku bullying itu semakin meningkat prevalensinya karena aksesibilitas internet yang semakin meningkat. Nah, oleh sebab itu saya mau tutup di sini, saya mau conclude sebagai bahan diskusi kita adalah, satu, pemerintah pusat dalam hal ini, karena kalau kita bicara pemerintah pusat, kemudian jangan juga bilang, oh berarti kan Mas Billy juga pemerintah pusat kayak gitu. Karena kita bicara di pemerintah pusat itu kan banyak ininya ya, banyak istilahnya, banyak hostnya ya. Kalau kita bicara pendidikan, hostnya kan ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bosnya adalah Mas Menteri. Begitu. Saya kan posisinya hanya bisa memberikan advice ke Pak Presiden, karena kliennya saya atau orang terdekat kerja dengan saya itu adalah Pak Presiden. Gitu. Yang pun kalau saya sampaikan masukan ke Pak Presiden, selebihnya Pak Presiden punya hak prerogatif untuk mendengar atau tidak mendengarkan dan memfollow up atau tidak memfollow up. Jadi tupoksi staf khusus itu hanya dalam sampai kepada memberikan masukan. Kita nggak punya hak eksekusi, nggak punya hak mengintervensi ke kementerian, itu sudah kerjaannya mereka masing-masing. Nggak bisa bikin program dan eksekusi program. Kita benar-benar memang purely mengadvise presiden tok, begitu. Nah, kalau kita bicara tentang masukan ke pemerintah pusat, dan posisi saya hari ini berbicara dan teman-teman itu, saya berharap saya bisa mencatat 1-2 poin yang kemudian bisa jadi masukan yang akan saya sampaikan, begitu juga ke Pak Presiden, seperti itu dalam bentuk tertulis. Nah, poin yang ingin saya flag yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, satu, bahwa kalaupun mereka yang memiliki akses terhadap internet dan bisa belajar di rumah saja, butuh modular atau guidelines, dan ini mungkin sudah dibahas sama Ibu Hedi. Guidelines untuk orang tua atau keluarga bisa membimbing anak-anaknya belajar secara mandiri dari rumah. Karena tanpa guidelines tersebut, maka percuma konten-konten yang muncul di internet maupun di TV itu tidak bisa diikuti dengan cara teratur atau runut oleh anak-anaknya kalau tidak dibimbing. Jadi butuh modul atau guidelines atau SOP untuk orang tua dapat membimbing anak-anaknya belajar dari rumah saja dan bagaimana mengukurnya. Yang kedua, untuk daerah-daerah yang mengalami disparitas internet, yang tidak memiliki aksesibilitas terhadap internet, harus ada solusi alternatif. Di mana kan Presiden sudah menyampaikan pernyataan juga tuh di beberapa media untuk berdamai dengan COVID. Saya pikir Kemdikbud harus segera memikirkan langkah bagaimana dengan kondisi yang pendidikan di tempat-tempat yang tidak memiliki akses terhadap internet, di mana mereka tetap harus belajar, harus progres. Nah, harus ada solusi lain, apakah misalnya kita membuat kegiatan belajar mengajar tetap lanjut dengan menjaga social atau physical distancing, apakah ada pusat-pusat belajar tertentu di mana anak-anak datang walaupun lebih jarang tapi mereka tetap bisa progres, seperti itu. Dan yang ketiga, harus ada kurikulum pendidikan secara terstruktur untuk memastikan millennials dan generasi Z Indonesia memiliki perilaku penggunaan internet untuk kebutuhan belajar. Karena data telah menunjukkan bahwa kita millennials Indonesia itu sebagian besar tidak menggunakan internet semestinya untuk belajar, kita masih pleasure for fun. Nah, bagaimana kita merubah attitude tersebut agar meningkatnya aksesibilitas internet diikuti dengan manfaat terhadap perkembangan pendidikan, bukan hanya consumerism dan pleasure untuk dari bisnis sosmed aja. Yang keempat, wabah pandemi COVID ini menjadi pelajaran yang berharga buat bangsa Indonesia, buat pemerintah pusat khususnya untuk berpikir bahwa peningkatan aksesibilitas internet itu harus
harus segera dilakukan, dan khususnya untuk pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah juga harus mulai ke arah sana. Kita berpikir bagaimana bisa mengoptimalkan penggunaan internet ini untuk kebutuhan pendidikan. Saya pikir itu aja. Saya kembalikan ke moderator untuk nanti bisa kita lanjut. Baik, terima kasih Kak Billy. Singkat, padat, jelas nih pengantarnya dan pemantik dari Kak Billy terkait bahwa beliau sudah menyampaikan beberapa hal yang sudah menjadi fokus dari segi pemerintahan ya khususnya ya. Apalagi Kak Billy sebagai salah satu staf khusus Presiden yang bisa memberikan advice kepada Presiden walaupun memang hak prerogatif itu ada pada pimpinan negara itu sendiri. Tapi beberapa hal yang sudah disampaikan bisa menjadi landasan kita teman-teman khususnya peserta nanti untuk memberikan masukan dan pertanyaan khususnya kepada Kak Billy dan narasumber yang lain bahwa memang kondisi pendidikan yang kita mau fokuskan adalah bagaimana memang pemerintah menyelamatkan terkait sistem daripada pendidikan itu sendiri di tengah pandemi COVID saat ini gitu ya. Banyak banget beberapa hal yang menjadi problematika dan saya kira nanti dalam diskusi ini kita harus mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan bisa dibawa menjadi sebuah catatan dari Kak Billy. Saya kira itu sedikit ulasan yang disampaikan oleh Kak Billy selaku staf khusus Presiden. Terima kasih Kak Billy. Nanti kita akan buka dalam sesi diskusi selanjutnya. Dan untuk narasumber ketiga kita ada Mbak Alia Laksono. Beliau ini salah satu perempuan juga yang menjadi motivasi atau motivator bagi banyak kalangan wanita yang saat ini dipercaya sebagai staf khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Saya kebetulan berkawan dengan beliau sangat baik karena kita sempat dalam satu forum untuk mengikuti lembaga pelatihan. Jadi saya minta hari ini beliau juga bisa mengisi dan bisa menginspirasi bagi kita semua, khususnya peserta yang boleh hadir pada webinar RMI Kaltim pada siang hari ini. Mungkin Mbak Alia bisa ditampilkan, host bisa di-unmute. Halo. Siap. Oke, udah hadir di tengah kita Mbak Alia. Silakan Mbak Alia mungkin bisa memberikan sedikit yang berbeda terkait masalah tema kita dan semangat milenial kita. Apalagi banyak peserta perempuan-perempuan ini kayaknya yang harus ikut karirnya Mbak Alia. Terima kasih. Silakan Mbak Alia. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat siang. Terima kasih Mas Daniel dan kawan-kawan dari RMI sudah mengundang kita dan melaksanakan program webinar ini. Terima kasih Ibu Hetiva dan Mas Billy atas pengantarnya yang sangat penuh data dan sangat edukatif. So thank you, tadi informasinya sangat berguna banget. Aku singkat padat aja ya, aku hanya mau menjelaskan tentang program-program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, selaku saya staf khususnya Bapak Menpora, Pak Zainuddin Amali, khususnya membidangi kreativitas dan inovasi kaum milenial. Jadi di tengah pandemik seperti ini, instruksi dari Presiden Jokowi itu memang instansi-instansi pemerintah harus mengalokasikan porsi APBN-nya untuk membantu penanganan COVID-19 according to bidang dan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Dan juga kita disarankan untuk tidak membuat program atau acara atau apapun yang mengumpulkan banyak orang. Di mana kalau acara-acara olahraga itu pasti mengumpulkan ratusan, ribuan, bahkan bisa jutaan orang. Maka dari itu banyak acara olahraga seperti PON, Pekan Olahraga Nasional yang harus dilaksanakan di Papua pada Oktober tahun ini, dan juga Tokyo Olympics, yaitu harus dilaksanakan bulan Juli-Agustus tahun ini, itu semua diundur jadi 2021. Gitu. Program-program lainnya itu banyak program-program kami yang pindah ke virtual. Jadi kalau kompetisi olahraga memang nggak bisa virtual ya, itu harus real life gitu. Jadi itu makanya semuanya dipindah jadi tahun depan. Tapi program-program pembinaan atlet itu bisa kita pindah, pembinaan atlet dan pembinaan pemuda itu bisa kita pindahkan ke virtual via Zoom atau via Google Meet apapun itu.
Sejauh ini program-program Kemenpora yang sudah dilaksanakan itu ada senam sah, yaitu video competition di sosial media, di Instagram, Facebook, dan di Twitter. Tujuan kompetisi ini adalah untuk meningkatkan keinginan masyarakat Indonesia, baik pemuda maupun yang sudah berkeluarga, untuk senam. Karena pada mungkin zaman dulu itu kalau setiap mulai sekolah itu orang-orang tuh harus senam. Nah, sekarang itu kan sudah berkurang ya, tapi kita mau mengencourage masyarakat Indonesia untuk tetap senam, untuk harus rajin senam. Dan salah satu goal-nya Pak Menpora juga untuk mungkin nanti bisa bekerja sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan SKJ ini bagian dari kurikulum pendidikan Indonesia gitu. Terus juga ada 1 menit fit lawan COVID, di mana atlet-atlet yang terkenal, yang semi-semi influencer, dan followersnya banyak, itu kita minta untuk video workout rutin mereka, simple workout rutin, karena di masa pandemik ini kita harus tetap sehat, tetap menjaga our physical health, dan itu sangat penting karena kalau physical health kita bagus banget, itu akan mengurangkan chances of kena COVID. Dan kalaupun kena COVID, tapi badan kita, daya tahan tubuh kita tinggi, sembuhnya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Jadi kita bekerja sama dengan atlet-atlet untuk mereka kasih tutorial bagaimana mereka workout at home yang simple, nggak pakai alat-alat yang rumit, karena kita tahu nggak semua orang memiliki alat-alat workout di rumah gitu. Terus seminggu sekali kita ada bincang santai bersama Menpora, yaitu Instagram Live, di mana Pak Menpora menginterview berbagai macam atlet-atlet terkenal ataupun anak-anak muda. Kemarin itu beliau mewawancarai Bagus Kavi, ia adalah atlet sepak bola. Terus sekarang sudah dijalankan short course atlet nasional, yaitu webinar untuk para atlet nasional, tentang social media, tentang finance and investments, dan tentang public speaking. Kita memilih 3 topik ini karena kita rasa para atlet itu harus bisa memonetize social media mereka. Jadi bukan saja jadi bisa mendapatkan penghasilan samping. Dan banyak atlet yang bisa dapat brand endorsements dari kalau bisa memaksimalkan social media mereka. Terus public speaking, atlet harus bisa public speaking karena seringkali atlet diwawancara sama wartawan pasca kompetisi, dan banyak atlet yang belum bisa ngomong gitu, susah. Mereka jago di lapangan, tetapi soft skill seperti communication itu masih kurang banget, masih kurang diasah. Maka dari itu kita bantu ajarin dari bikin short course ini gitu. Terus juga tentang finance dan investments. Banyak sekali situasi di mana orang yang sudah bertahun-tahun jadi atlet, terus pasca pas mereka pensiun dari jadi atlet, mereka malah susah cari kerjaan atau nggak tahu mau ngapain, terus banyak yang jadi supir Gojek lah atau apa-apa kerja di sektor ekonomi yang informal. Maka dari itu kita ingin membantu mereka menghindari hal-hal seperti itu, dan kita mau membantu plan masa depan mereka agar mereka sudah pensiun pun mereka masih safe and secure gitu. Jadi kita ajarin mereka investasi, ajarin mereka financial management, ajarin mereka tentang savings, dan itu kita mengundang narasumber-narasumber dari pakar di bidangnya masing-masing gitu. Dan kita juga mendistribusikan masker, vitamin, dan hand sanitizer untuk para atlet-atlet. Dan para atlet-atlet tersebut itu tidak latihan seperti biasa. Pelatnas dan pelatda masih berjalan sesuai, tetapi nggak seperti biasa. Mereka sekarang kurang lebih 40% latihan, jadi nggak maksimal, karena memang kita masih harus mengikuti protokol social distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, kalau untuk bidang kepemudaan itu banyak banget juga, ada banyak dukungan fasilitas organisasi kepemudaan, Wira Usaha Muda Pemula, yaitu di mana kita mulai tahun ini menambahkan kuota bantuan kepada wira usaha muda yang terdampak langsung dengan COVID-19, program kepeloporan dan sukarelawan pemuda, penguatan peran pemuda dalam membantu meringankan beban para korban COVID-19, dan kuliah kewirausahaan, penguatan sektor usaha pemuda yang terdampak COVID-19 dengan mentoring dan coaching secara langsung dan berbasis online. Jadi maka dari itu program kita untuk kepemudaan dan olahraga itu banyak yang shift ke online. Gitu.
Nah, kalau untuk peran pemuda dalam pandemik ini tuh seperti apa sih? Tadi Bu Hetiva dan Mas Billy sudah menjelaskan banyak tentang peran pemuda. Saya mau menekankan saja. Jadi di era pandemik ini itu kita sudah lihat banyak banget anak muda yang membuat gerakan via sosial media untuk membantu orang-orang yang terdampak COVID-19 ini sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing. Jadi banyak yang bikin online class seperti ini, kita sharing knowledge sharing, experience sharing, terus banyak yang membuat penggalangan dana, banyak yang membuat creative campaign, konser amal, lelang barang, banyak atlet yang juga membuat lelang barang, dan penghasilan itu disumbang ke orang yang membutuhkan gitu. Dan creative campaign ini banyak yang intinya itu mengencourage pemuda-pemuda lain untuk mengikuti protokol-protokol yang telah dibuat oleh pemerintah selama masa pandemik ini. Dan juga banyak fundraising yang dibuat oleh anak-anak muda itu uangnya dialokasikan untuk driver ojek online, untuk tenaga medis, untuk pekerja harian, untuk basically siapapun yang membutuhkan. Terus juga virtual classes atau webinar. Dan menurut saya salah satu paling penting peran kita sebagai pemuda nih di era pandemik ini, kita kan the technology savvy generation ya dibanding generasi-generasi sebelumnya. Kita kan mungkin basically dari kecil lah, dari SD, SMP gitu sudah ada teknologi dan sudah mulai ada sosial media. Kalau buat aku itu SMP sudah ada sosmed gitu. Nah, kita sebagai teknologi generation, kita harus bisa mengedukasikan keluarga kita, terutama anggota keluarga kita, orang-orang di lingkungan kita yang mungkin tidak semelek itu dengan teknologi, dan harus bisa memonetize teknologi ini. Jadi di era pandemik ini saya ngeliat banyak banget berita hoax, banyak banget, kayak semua orang langsung sok jadi expert tentang kesehatan karena COVID ini. Dan itu nggak heran lah kalau misalnya lagi pemilu semua orang expert tentang politik. Nah sekarang lagi ada virus pandemik, semua orang expert tentang kesehatan. Itu udah biasa aja gitu. Tergantung trennya apa, orang pasti mengikuti. Dan aku rasa di era pandemik ini yang kita dibombardir dengan banyak banget informasi tentang COVID dan lain sebagainya, kita harus bisa paling pintar. Kita harus bisa mengfilter informasi, harus bisa tahu yang antara yang mana hoax, harus bisa pintar enough untuk double check, triple check, quadruple check informasi agar orang-orang kita itu nggak dibohongin sama internet gitu ya, kasarnya gitulah. Kita harus bisa memfilter informasi biar kita bisa membantu orang-orang lain sekitar kita. Karena kalau misalnya kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Terus juga selama masa pandemik ini anak muda yang paling penting itu harus bisa memaintain produktivitas dan kreativitas. Walaupun kita stuck at home, kita merasa terbengkalai karena kayak nggak bisa keluar rumah. Banyak kan anak muda tuh mostly kita berkarya di luar rumah ya, bisa berkantor atau kerja dari office atau dari co-working space atau dari mana. Pokoknya kita tuh pasti kayak merasa paling stres deh kalau harus di rumah terus nggak bisa ketemu teman, nggak bisa nongkrong, nggak bisa kerja. Kayaknya stres aja gitu loh selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan di rumah. Nah, tetapi ini bukan alasan untuk kita nggak bisa berkarya, nggak bisa berkontribusi sesuai bidang kita untuk komunitas kita. Kita masih harus tetap produktif, masih tetap kreatif dan inovatif berkarya agar nanti kapanpun itu kita bisa kembali ke kehidupan normal, kita nggak ketinggalan sama teman-teman kita. Jadi gunakanlah waktu ini untuk investasi ke diri kita sendiri, benar-benar pelajari dan dalami skill kita agar nanti kita tidak ketinggalan. Gitu. Ya, mungkin dari aku segitu saja. Terima kasih sudah dengar presentasi aku. Balik lagi ke Mas Daniel. Siap. Terima kasih Mbak Alia pengantarnya untuk diskusi kita siang ini. Sangat luar biasa ya. Tadi coba mengulas sedikit program daripada kementerian sebagai salah satu job yang sedang digeluti oleh Mbak Alia, terus sempat juga menyinggung terkait bagaimana di tengah masa pandemi ini ada beberapa hal yang harus menjadi catatan kita bersama sebagai generasi milenial, yaitu bagaimana memanfaatkan waktu dan kondisi tetap untuk melatih yang namanya soft skill kita masing-masing pribadi, khususnya generasi milenial. Nah ini sangat penting nanti yang
mungkin akan dijelaskan sama Mbak Lia salah satu contoh yang sudah Mbak Lia lakukan atau dengan komunitas yang lainnya dan kementerian mungkin yang sudah dijalankan sebagai salah satu program gitu ya, bagaimana mengimun generasi muda dalam bentuk program ataupun bentuk konkretnya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya, teman-teman. Itu beberapa hal yang sudah kita dengarkan dari Bunda Etiva, Kak Billy, dan Mbak Alia sebagai narasumber kita di siang hari ini. Saya kira sudah sangat cukup jelas, banyak yang bisa kita dengarkan ya teman-teman terkait masalah topik yang kita bahas juga. Sangat berimbang dari sisi pendidikan, dari sisi bagaimana semangat kita untuk berkarya di tengah pandemi ini. Saya kira peserta ada sekitar 84 peserta yang sudah mau menyiapkan akan pertanyaannya, bahkan teman-teman sudah ada yang ngechat di aplikasi kita via chat ini untuk dijadikan pertanyaan. Untuk itu saya akan buka sesi yang pertama dari pemaparan narasumber yang sudah diberikan untuk teman-teman bertanya. Nanti host akan mempersilahkan untuk berbicara secara langsung ya. Berbicara secara langsung. Mungkin yang pertama yang kita persilahkan dulu, sudah ada yang bertanya tadi ya. Noldi ya, Noldi Nderu Peta ya. Masih ada ya Noldi ya? Halo, Noldi? Noldi masih monitor ya? Lalu nanti ada Bung Yudi Simorangkir yang sudah menyampaikan, lalu ada Rere Dharma. Oke, untuk sesi yang sesi pertama ini ada 3 peserta yang saya persilahkan untuk bertanya secara langsung. Yang pertama itu ada Noldi Nderu, lalu Yudi Simorangkir, dan yang ketiga ada Rere Dharma. Itu dulu yang kita coba tampung untuk respon pertanyaannya. Silakan. Langsung poinnya ya untuk ditanyakan. Ya, silakan Noldi dulu. Noldi mana dulu? Salam. Ya, silakan Bung. Mengenai yang saya mau tanyakan tadi Pak Moderator, itu mengenai pendidikan jangka panjang. Kira-kira solusi apa yang harus kita suarakan agar pemerintah lebih memperhatikan di tingkat SD, SMP, SMA, karena di pelosok-pelosok daerah itu masih banyak yang belum terjangkau mengenai jaringan internet begitu. Karena ini sudah pandemi COVID-19 semakin meningkat begitu. Kira-kira arah pendidikan kita itu di Indonesia lebih terarah dan lebih memukau begitu. Karena kalau kita ibaratkan belajar sampai akhir hayat itu karena sekarang kita melalui media internet lagi. Kira-kira begitu saja yang saya mau pertanyakan. Oke, terima kasih Bung Noldi. Siap. Sebelumnya dari mana, Bung? Dari Ngapu, Sumba Timur, NTT. Oke, jauhnya kawan saya ini sebagai peserta dari NTT. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kita akan minta kepada narasumber kita untuk menjawab ya. Terus yang kedua tadi yang saya sebutkan namanya Bung Yudi Simorangkir nih, agak panjang nih pertanyaannya ini. Bisa dipersilahkan? Kalau masih ada, host? Kalau masih ada? Atas nama Bung Yudi Simorangkir. Kalau tidak ada, kita ke Rere Dharma, masih ada ya? Rere Dharma? Rere Dharma, silahkan. Videonya dinyalakan. Audionya juga nanti di-unmute sama host.
Bung Halo? Daniel. Oh iya, ada Bung Yudi ya. Silakan Bung. Untuk pertanyaannya Bung, silakan Bung. Ya, terima kasih Bung. Saya ingin bertanya kepada pemateri yang pertama tadi Ibu. Jadi yang saya tanya tadi, saya tertarik tadi apa yang disampaikan Ibu tentang pemerataan pendidikan. Bahwa yang saya pahami tidak selamanya pemerataan pendidikan ini bisa digunakan di Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertanyaan saya, bukankah seharusnya kita gunakan keadilan pendidikan yang harus ditingkatkan? Bahwa pendidikan itu kan fungsinya itu bertugas untuk memerdekakan pikiran yang mampu merubah karakter dari kepribadian manusia. Pendidikan harus adil bagi penduduk Indonesia yang dimana tidak sama karakter zonasi daerah di setiap Indonesia. Kemudian, mengapa pemerintah tidak mendorong pendidikan karakter di daerah sebagai branding yang harus digunakan di pendidikan Indonesia saat ini? Saya pikir jika metode pendidikan ini digunakan, kemajuan pendidikan di Indonesia akan terbentuk melalui metode pendidikan di Indonesia. Daniel, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bung Yudi ya. Dari mana nih Bung Yudi? Dari Jakarta. Oke, terima kasih Bung Yudi. Pertanyaannya sangat disaran juga nanti ya. Dari pertanyaan nanti dari Bung Yudi. Lalu yang ketiga tadi yang saya sebutkan atas nama Tere Dharma. Kalau tidak ada teman-teman yang mau bertanya silakan chat ya. Di chatnya siapa yang mau bertanya nanti saya persilakan. Tere Dharma masih ada? Oke, kalau tidak ada Dibacakan Bung. aja, yang Tere Dharma dibacakan aja. Oh, dibacakan aja Bunda ya? Ya, dibaca Oke. aja pertanyaannya kalau. Boleh, mungkin untuk yang Tere Dharma, pertanyaannya ini lebih ke Bunda Etiva tadi, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia dalam situasi COVID ya? Nanti bisa dijawab juga dari 3 narasumber kita. Lalu itu dulu ya, 3 pertanyaan itu dulu nanti yang menjadi respon dari 3 narasumber kita minta untuk direspon satu persatu sesuai dengan urutan tadi. Ada Bu Etiva, Kak Billy, dan Mbak Alia terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Saya persilakan kepada Bunda Etiva dulu. Oke, terima kasih sekali ya kepada Noldi dan juga teman-teman tadi Yudi dan Tere Dharma atas pertanyaan yang sangat kritis yang menunjukkan satu perhatian ya kepada teman-teman yang sangat luar biasa kepada akses semua warga di seluruh Indonesia dimanapun terhadap kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Nah tadi Noldi kan mengatakan apa gitu ya yang bisa kita lakukan untuk jangka panjang. Ya. Saya kira kita memang pertama tentu saja harus memastikan adanya teknologi dan infrastruktur yang dibutuhkan, yang paling mendasar agar semua daerah dan semua keluarga dan setiap warga bisa menggunakannya untuk berbagai kepentingan, baik itu menyangkut hak dia atas informasi. Kita udah punya loh ya undang-undang akses dan hak masyarakat atas informasi dan pendidikan yang layak, tapi juga nanti akan terpengaruh juga kepada kesempatan lain, seperti kesempatan ekonomi. Setiap prospek, misalnya seperti sekarang ya, kita punya berbagai program di masa COVID yang ditawarkan pemerintah yang bagus-bagus. Termasuk misalnya kartu prakerja. Tapi karena semuanya berbasis daring, ketika satu wilayah tidak ada akses, pasti akan sulit mendapatkan kesempatan itu walaupun mereka sangat membutuhkan. Nah, jadi bisa jadi satu program jadi tidak tepat sasaran. Nah, inilah yang kita sebut digital divide. Jangan sampai kondisi kesenjangan atau gap di antara masyarakat, antara mereka yang punya pengetahuan dan punya akses kepada teknologi digital, dengan mereka yang sama sekali buta teknologi digital, itu semakin tinggi.
yang daerah-daerah yang mungkin akhirnya mengalami digital divide, kesenjangan yang lebih besar, itu yang harus kita hindari untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya teknologi webnya, perawatannya aja. Terus saya nggak usah pakai ini ya. Iya, Bunda agak. Oh, videonya saya matiin aja ya supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Karena jelas, internetnya kurang stabil. Oh, jelas. Nah, jadi Oke, udah yang jelas, penting juga soal humanware-nya. Jadi walaupun kita nanti menyediakan mungkin BTS gitu di suatu daerah, tapi tidak banyak orang-orang yang mampu mengoperasikannya, mampu menggunakannya untuk kepentingan pembangunan masyarakat, dan juga tidak bisa memanfaatkannya dengan bijak. Ya, tentu saja juga tidak begitu banyak manfaatnya. Seperti kami di Kementerian Pendidikan, nanti tahun ini akan ada pengadaan 200.000 gawai misalnya. Ini namanya program afirmasi. Jadi hanya akan diberikan kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan sekali gitu ya, tertinggal. Nah, kemudian nanti juga saya yakin kementerian-kementerian lain pun seperti Kominfo seharusnya fokus gitu ya untuk memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang sekarang masih tertinggal supaya tadi tidak ada digital divide di Indonesia atau kecil kita perkecil gitu. Tapi di samping tadi soal, ya saya kira bagaimana ya ke depannya, ini juga nanti tugas kita semua ya, supaya teknologi itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan menghindar yang tadi Bang Billy sampaikan, cyberbullying, atau cybercrime. Dan juga kita anak muda kalau nggak benar-benar bisa manfaatkan ini, malah stres kan mental kita. Misalnya kita lebih sering kepoin orang atau stalking orang pakai IG, malahan kita jadi iri gitu, terus cemas, tidur kita nggak beres gitu kan, yang harusnya tidur kita bangun, yang harusnya bangun kita tidur, akhirnya juga tidak sehat mentalnya. Nah, kita semua nanti harus juga memberikan pelajaran bahasa Inggris yang bagus ya kepada teman-teman di daerah-daerah kali ya, Noldi, supaya bisa, tapi yang tidak kalah penting anak-anak muda, tolong dong Bang Billy, didorong supaya mengembangkan aplikasi-aplikasi yang age friendly. Jadi ramah kepada segala usia. Jangan sampai aplikasi itu susah. Harus juga untuk yang tua-tua, yang gaptek-gaptek, yang di desa-desa, mbok-mbok, itu bisa pakai. Nah, itu baru aplikasi yang hebat gitu, friendly kepada semua kalangan gitu, termasuk mereka yang di desa-desa, petani-petani. Jangan sampai cuma anak-anak mahasiswa kuliahan di kota aja yang jadinya bisa menggunakan aplikasi yang tidak tepat guna untuk orang-orang yang ini. Jadi saya juga seperti itu harapannya. Nah, kemudian juga tadi Yudi ya, sebenarnya yang dimaksud dengan, saya senang ya dengan kata-kata yang dipilih, keadilan pendidikan. Jadi yang saya maksud pemerataan ini juga adalah bagian dari keadilan dalam arti pemerataan kesempatan. Gitu. Jadi setiap orang harus punya kesempatan mendapatkan pendidikannya sesuai minat dan bakatnya, sehingga potensi dia bisa dioptimalkan dan dia bisa meraih apa yang dia cita-citakan, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, baik dia di kota maupun dia di desa, di Jawa ataupun di luar Jawa. Nah, itu yang kita maksud merata tuh kesempatannya. Jadi bukan harus sama kurikulumnya, harus sama bangunan sekolahnya, harus sama gitu ya. Jadi bukan dalam arti merata itu seperti itu, tapi kesempatannya. Dan oleh sebab itu justru sekarang kita malah harus membuat program afirmasi. Misalnya tadi beasiswa, sekarang ada beasiswa afirmasi untuk anak-anak Papua dan anak NTT, kita punya beasiswa adik yang tidak diberikan untuk daerah-daerah lain yang tidak relatif tidak sudah maju atau tidak tertinggal. Jadi kan tidak merata kan, karena kita justru memberikan prioritasnya kepada daerah-daerah yang lebih membutuhkannya. Gitu. Itulah yang namanya keadilan. Jadi saya kira kita sama prinsipnya gitu ya, dan saya senang ya kalau, waduh, andaikan nanti anggota-anggota DPR kita nih kayak penanya-penanya yang 3 ini akan sangat bagus ya, karena sangat kritis dan sangat berwawasan dan memiliki satu basis filosofi di dalam memberikan pelayanan-pelayanan publik ke depan. Dan terakhir mungkin tadi ada pertanyaan apa sih ya yang terakhir, kok saya jadi agak
terkait dengan Tere. Oh ini Pendidikan. pertanyaannya tadi karena dibacakan ya. Misalnya Iya, apa? iya Bunda. Apa tadi pertanyaannya, di era COVID kualitas pendidikan di Indonesia gimana? Indonesia. Terus terang memang sih kalau dari segi kualitas pasti kita apalagi di tahap-tahap awal ya tidak bisa mencapai apa yang mungkin standar kualitas yang diinginkan di awal. Apalagi misalnya kita punya kan misalnya capaian kurikulum yang harusnya dipenuhi dan sebagainya. Tapi kita semua sepakat saat ini yang paling penting adalah kesehatan ya, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Makanya tadi senam yang tadi Mbak Alia sampaikan dan lain-lain itu sangat penting sekali. Bahwa nanti itu capai kurikulum atau enggak itu sudah tidak penting. Isi pendidikan berubah ya. Jadi bukan mencapai standar kurikulum tapi memberikan soft skill dan kehidupan ilmu hidup lah. Bagaimana bisa menjaga kebersihan, bagaimana bisa bekerja sama dengan anggota keluarga, tetap mempertahankan semangat dan lain-lainnya. Nah, gitu. Memang nanti kita harus mengejar, tapi saya pikir esensi pendidikan juga bukan setiap orang harus sama pada satu masa. Justru sekarang kita pun mendapat hikmah baru dalam pendidikan di masa COVID. Tadi misalnya pendidikan keluarganya jadi makin maju kualitasnya dibanding sebelumnya. Gitu kan? Karena kita punya interaksi yang lebih bagus antara orang tua, guru, kepala sekolah dibanding dulu-dulu gitu. Nah, itulah jadi di masa COVID ini ada hikmah, ada barokahnya, semacam blessing in disguise di antara musibah. Gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Bunda. Jawabannya yang boleh disampaikan terkait masalah beberapa hal konteks pendidikan ya, yang lebih banyaknya karena memang ini sesuai dengan job desk dari Bunda itu sendiri di DPR RI selaku wakil ketua komisi lagi. Nanti ini menjadi catatan Bunda juga ketika mungkin melakukan rapat-rapat kepada kementerian sebagai mitranya. Jadi teman-teman ini sangat kesempatan yang sangat luar biasa menurut saya. Silakan teman-teman memang kalau untuk mau bertanya langsung kepada to the point dan bisa diarahkan kepada langsung narasumbernya. Siapa tahu nih ada yang gelisah karena memang Bunda banyak yang gelisah misalnya dengan konteks hari ini pendidikan ada yang sedikit tidak percaya diri karena mungkin proses sidang dalam mengakhiri sarjana misalnya yang harus dihadiri dengan online, jadi agak nggak percaya diri tentang kualitas yang nanti mungkin dihasilkan gitu ya. Nah ini juga menjadi diskusi teman-teman di generasi milenial Bunda. Nanti mungkin kita akan tambahkan di sesi selanjutnya. Mungkin ada tambahan Kak Billy terkait beberapa pertanyaan tadi, ada 3 pertanyaan tadi Kak. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, saya pikir semua yang disampaikan Bu Hetty itu udah cukup, yang disampaikan itu sudah cukup jelas, ya, udah cukup jelas dan saya sepakat akan peningkatan aksesibilitas dengan penggunaan teknologi. Jadi masih sama jawaban saya bahwa ini menjadi wake up call untuk kita semua bahwa untuk menghadapi krisis seperti sejenis seperti ini maka peningkatan aksesibilitas terhadap internet secara berkeadilan maupun secara tepat guna itu harus untuk menghadapi krisis-krisis lain yang nanti kita nggak akan pernah tahu. Dan teknologi adalah merupakan masa depan pendidikan. Sejak terjadinya wabah COVID ini pun banyak pendidikan tinggi di seluruh dunia yang kemudian menggantikan kelas-kelasnya menjadi online. Misalnya saat ini saya harus melanjutkan studi doktoral saya di Harvard. Untuk beberapa preparation course-nya itu sudah dibuat jadi online semuanya. Dan itu kedepannya akan terus menjadi online. Jadi kita Indonesia juga dengan adanya wabah COVID ini menjadi wake up call untuk kita harus segera chase ke sana. Lalu saya sepakat untuk masukan Ibu Hetty tadi untuk pembentukan aplikasi yang age friendly application. Itu untuk perlindungan psikologis dan mental anak-anak karena downside atau negative impact dari aksesibilitas internet itu adalah masalah psikologi yang terjadi di seluruh dunia. Begitu. Ini sebelum terjadi di Indonesia lebih parah lagi, kita harus segera lakukan sesuatu untuk ini. Seperti itu. Jadi nggak semua muluk-muluk bagus karena adanya internet, tapi banyak juga hal-hal negatif lainnya yang harus kita manage atau kelola dari sekarang. Gitu. Itu aja sih. Nah, selebihnya udah lengkap sekali jawaban dari Bu Hetty. Tadi malah saya ikut nyatat. Oke. Tinggal disinergikan aja ya Kak Billy ya. Siap. Mbak Alia, ada tambahan sedikit? Silakan.
Oh, iya. dari pertanyaan sesi Saya pertama. juga cuma setuju aja sama jawabannya Bu Hetiva yang cukup ekstensif dan detail. Setuju banget karena kadang-kadang kalau pakai aplikasi-aplikasi yang startup zaman sekarang tuh emang bagus, niatnya juga baik, tetapi niatnya untuk mendidik, tetapi kadang-kadang nggak user friendly atau kadang-kadang mungkin mudah untuk dipakai anak, tetapi orang tua yang harus memonitor anaknya malah kesusahan. Dan kadang-kadang aku pun kayak menemani ponakan-ponakanku, mereka pakai aplikasi yang baru, kayak ini makanya gimana sih, gue nggak ngerti. Kayak, aku aja yang masih tergolong masih muda, kadang-kadang bingung gitu, apalagi orang tuanya mereka. Jadi aku setuju banget mungkin dari dari sisi pemerintahnya juga harus ada standarisasinya buat kalau aplikasi-aplikasi yang sifatnya mendidik, biar lebih bisa digunakan oleh orang tua dan anak muda, karena orang tua harus memonitor anak-anaknya. Terus juga apa tadi sih pertanyaan tentang pemerataan ya? Iya. Kalau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita kan nggak ngurusin yang pendidikan yang kayak di Kemendikbud, tetapi pemerataan pendidikan olahraga ya saya rasa itu sangat dibutuhkan di negara, untuk negara Indonesia, karena banyak negara-negara yang sudah berkembang, apalagi terutama negara-negara Eropa, itu pendidikan dan pembinaan olahraga itu dari usia kecil, dari mereka SD itu udah ada kayak sekolah bola, sekolah tenis, sekolah basket, apa segala macam, dan itu bertahap sampai mereka bisa jadi pro atlet, dan disitulah dimana kita dari Kementerian Pemuda dan Olahraga butuh mengembangkan pembinaan dan pendidikan olahraga untuk anak-anak kecil dari usia untuk anak-anak muda Indonesia dari usia dini, karena itu menanam bibit buat atlet-atlet nasional Indonesia, karena negara lain tuh udah kayak Amerika gitu, atlet mereka tuh udah bagus banget deh dan udah world class atlet, dari cabornya udah banyak banget. Tapi kalau Indonesia, kita orang itu kurang lebih jumlah penduduk Indonesia tuh banyak, tapi industri olahraga tuh belum bisa dibilang industri lah gitu, masih tahap-tahap dini banget. Jadi mungkin kedepannya kita dari Kemenpora juga mau membuat kayak timeline-nya untuk masa depan olahraga Indonesia, dan semoga kedepannya bisa menginclude pembinaan atlet-atlet Indonesia, pendidikan dan pembinaan atlet-atlet Indonesia agar bisa dididik dan dibina dari usia kecil. Jadi kedepannya masa depannya lebih jelas gitu. Ya, mungkin penambahan dari aku itu. Baik, terima kasih Mbak Lia atas tambahan pemaparannya tadi. Jadi teman-teman luar biasa di sesi pertanyaan ini, luar biasa, walaupun memang kayaknya dari dua sosok muda narasumber kita ini mengikuti seniornya ini kayaknya. Semua pemaparan memang dari senior kita, dari Bunda kita, Bu Hetiva yang hadir ini. Terima kasih Bunda, karena saya lihat juga di chat teman-teman forum yang hadir, kurang lebih 100 orang, luar biasa dan full. Untuk itu banyak apresiasi nih Bu, terkait masalah pernyataan-pernyataan ataupun jawaban-jawaban yang Bunda sampaikan. Yang kami harapannya juga mungkin teman-teman ingin menyampaikan banyak sebetulnya, Bunda hanya mungkin keterbatasan baik teknis dan waktu. Jadi kita berharap nanti Bunda Hetiva juga bisa dimaksimalkan di waktu yang lainnya bersama teman-teman karena sangat banyak. Dan ada satu pertanyaan dari Bung Dodi ini, karena beliau ini sudah sampai chat pribadi nih Bunda, jadi harus kita kasih beri ruang dulu dari Bung Dodi, salah satu dosen juga nih kayaknya ini beliau ini. Terima kasih. Silakan Bung Dodi. Ya. Ayo Om Dodi. Halo Bu, wah luar biasa, saya baru pertama kali menemukan anggota dewan yang berisi seperti Ibu. Waduh, pujiannya bikin. Jadi gini Bu, saya ingin bertanya Bu terkait pendidikan tinggi Bu. Seperti kita tahu bahwa COVID ini kan dia berdampak sistemik juga terhadap perekonomian orang tua Bu. Prediksi kami Bu akan menurun tingkat pendaftaran mahasiswa baru Bu. Oke. Nah sehingga itulah kenapa saya ingin bertanya Bu, kira-kira strategi apa Bu yang akan dipakai Bu, karena dengan semakin menurunnya mahasiswa baru di tahun ajaran berikut ini Bu, karena kita tahu universitas swasta itu kan pemasukannya hampir 90% dari SPP mahasiswa baru.
Itu yang pertama, Bu. Jangan sampai universitas kita juga kolaps karena pandemi ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bu, dengan menurunnya tingkat pendaftaran mahasiswa baru, maka mereka akan ngambil gap year 1 tahun untuk memperbaiki dulu, menstabilkan dulu kondisi ekonomi mereka, kemudian mereka akan mendaftar di tahun depan. Nah, di sini juga akan menimbulkan celah pengangguran baru, Bu, yang lulusan SMA. Nah, mungkin Ibu dan teman-teman di Komisi 10, khususnya di Komisi Pendidikan, bisa merumuskan dan meracik strategi yang tepat agar jangan sampai kualitas SDM kita menurun, kemudian universitas swasta kita juga bisa kolaps, kemudian semakin tinggi angka pengangguran. Seperti itu, Bu. Terima kasih, saya ingin dengar jawaban dari Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bung Dodi. Baik. Wah, luar biasa Om pertanyaannya. Dodi, terima kasih Silakan, pertanyaannya. Ini saya yakin pertanyaannya ini mencerminkan juga isi hati dari banyak orang baik di layar ini maupun di tempat lain di luar sana. Jadi bukan saja tadi akan ada ancaman jumlah mahasiswa baru menurun, bahkan mahasiswa yang existing pun terancam untuk bisa drop out. Dan ini harus kita cegah. Kita harus melakukan apapun yang kita bisa dan menjamin bahwa tidak ada satupun mahasiswa yang jadi drop out karena pandemi COVID ini. Nah, memang nanti ini soal strategi dan programnya seperti apa, itu tentu saja bisa ada macam-macam pendekatan. Pertama, tentunya paling bagus beasiswa ya. Gitu. Dan beasiswa pun, Om Dodi, kita sedang pikirkan, bisa nggak ya di dalamnya beasiswa kalau ada mahasiswa, kalau nanti kita berkepanjangan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis daring, bisa di dalam komponennya tuh bisa beli gawai atau beli notebook gitu ya, mungkin gitu. Jadi mereka juga nanti nggak ketinggalan kesempatan untuk belajar, tapi juga jumlahnya pasti harus ditambah. Sekarang ada namanya KIP kuliah, gitu. Jumlahnya 3 kali lipat dari bidik misi yang lalu, 400.000. Tapi saya juga pikir ini masih kurang deh kayaknya. Nah, ini yang mungkin nanti kalau untuk penambahan anggaran, tentu saja karena sekarang 405 triliun itu lebih banyak digunakan untuk jaring pengaman sosial, yang penting masyarakat bisa makan dan hidup dulu beberapa bulan ini, seolah-olah pendidikan itu agak dipandang sebelah mata. Bahkan anggaran pendidikan itu 5 triliun dipotong, gitu. Tapi untuk beasiswa pantang, nggak boleh beasiswa dikurangi. Malah nanti SD, SMP, SMA, SMK, dan juga kuliah itu harus dipermudah dan ditambah sasaran penerimanya. Karena bisa jadi, kalau dulu kan misalnya penerima PIP harus punya KIP. Yang sekarang punya KIP kan yang dianggap miskin dengan status standar kriteria tertentu. Tapi karena COVID, bisa saja Mbak Alia ya seorang atlet yang tadinya tuh dia mendapatkan salary bulanan karena dia mau menjadi mungkin sekarang kan dia nggak ada pendapatan atau kurang, dia jadi miskin nih sekarang gitu. Atau pekerja pariwisata, pemandu wisata yang tadinya di Brau mungkin wah banyak orderannya, mobilnya disewa terus dan sebagainya, tapi sekarang berhenti, berarti dia jadi miskin kan. Nah, anaknya yang tadinya nggak masuk kategori penerima beasiswa itu, menurut saya sekarang jadi harus bisa. Dan mahasiswa pun yang tadinya kan kayak bidik misi itu hanya untuk yang mahasiswa baru. Nah, sekarang jadi diperluas, boleh yang 2018 lulusannya juga nanti mengakses beasiswa ini. Dan juga 2017, mungkin seperti itu. Jadi kami sedang berhitung juga ini, dan mudah-mudahan jangan sampai ada universitas yang juga bangkrut. Karena saya dengar beberapa universitas swasta mulai bersiap-siap gulung tikar kalau mahasiswanya tidak bisa melanjutkan dan tidak mau membayar uang kuliah. Padahal mereka juga kan dari mana membayar operasional dosen-dosennya. Makanya sekarang ada beberapa stimulus ekonomi, misalnya pemotongan pajak bagi perguruan tinggi swasta. Nah, nanti sebenarnya kita juga berharap seperti uang kuliah tunggal, ada relaksasi, misalnya bisa ditunda atau dicicil atau di diskon gitu ya. Mungkin perlu ada subsidi. Nah, sekarang kan baru saja Kemendikbud bekerja sama dengan Google ya untuk memberikan pulsa gratis untuk guru-guru misalnya. Kita juga mungkin membebaskan dana BOS bisa digunakan untuk apa aja,
termasuk untuk membayar guru honorer dan membeli paket-paket data atau sewa Zoom gitu misalnya, itu juga dimungkinkan. Nah, banyak hal yang harus kita lakukan perubahan, tapi intinya saya sepakat gitu. Pokoknya tidak bolehlah ada satupun mahasiswa kita yang sampai seperti itu ya. Ini satu tantangan yang sangat besar. Jangan sampai kita SDM unggul yang kita cita-citakan dan jadi program Pak Jokowi di tahun ini malahan tidak terwujud. Makasih Om Dodi, pertanyaan yang sangat menantang. Siap. Bung Dodi, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira itu salah satu intisari dari konteks pendidikan saat ini ya. Tujuannya adalah bagaimana memang pendidikan kita menciptakan SDM yang unggul sesuai dengan cita-cita bangsa kita, maka jangan sampai kita juga terbatas dengan sebuah sistem yang sebetulnya kita buat sendiri juga. Mungkin sebagai salah satu legislatornya yaitu tadi Bunda Hetifah. Nanti sangat bijak Bunda gambaran dan pertanyaannya. Saya kira kalau kita nanti ikut dalam rapat-rapat Komisi 10 ini, kita harus dorong nih apa yang sudah disampaikan sama Bunda Hetifah nih, supaya semua anggota Komisi 10 punya persepsi yang sama. Mungkin teman-teman, karena kita akan terbatas dengan waktu, nanti saya akan minta 3 narasumber kita ini juga menyampaikan satu closing statement dengan beberapa hal yang sudah saya catat yang menjadi fokus daripada narasumber itu sendiri dalam job desk yang saat ini mereka geluti. Tapi ada sedikit permintaan pertanyaan penyampaian dari Halim Polnes nih, kayaknya dari Samarinda nih, Halim Polnes. Ada mau menyampaikan kepada Bunda Hetifah. Saya persilakan ya, Bung. Host bisa di-unmute dulu. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali kita berkomunikasi langsung dengan Ibu DPR RI, Ibu Hetifah. Terima kasih juga kepada Ani atas kesempatan yang diberikan. Kami perkenalkan diri, Abdul Halim dari Teknik Negeri Samarinda. Banyak sebenarnya ingin kami diskusikan, Bu. Cuma karena waktu mungkin saya ambil poin-poin saja. Yang pertama dari pengalaman kami dalam mengembangkan pendidikan baik di dalam internal sendiri maupun di luar di daerah 3T, cukup banyak pengalaman, Bu. Karena yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kalau sekaligus mungkin Bu pemutakhiran Undang-Undang Sisdiknas ini, Pak. Oh iya. Khusus untuk di pasal 5 itu kan warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa cara tercepat mencapai tujuan pendidikan ada dengan saling membagi sumber daya dan layanan. Karena kami sudah ada pengalaman baik di internal kami maupun di luar membina pendidikan community college di beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kemudian saya perkenalkan dulu karena kami juga membina ditunjuk oleh Politeknik lewat kementerian, membina di beberapa di perbatasan di Nunukan, kemudian di Pasir, kemudian di Kota Bitung, Manado, dan di Kalimantan Barat di mana? Di Kabupaten Landak, Bu. Ya. Mungkin politeknik yang lain juga membina yang sama, sekaligus mewakili. Nah, itu tadi bahwa berbagi sumber daya dan layanan. Maksud saya saling berbagi akses akses gurunya, akses dosennya dan profesionalnya. Terserah itu perguruan tinggi atau SMA atau tingkat SD. Kemudian saling berbagi akses sumber referensi dan sebagainya. Ketiga adalah saling berbagi akses sumber fasilitas. Saya begini maksud saya, Bu. Kadang kita ini sejak kami SMA itu SMP itu ada sekolah-sekolah hebat, Bu ya. Satu sekolah hebat di kota itu, kemudian di sampingnya itu sekolah-sekolah yang terpuruk. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sekolah yang hebat itu, ya, perguruan tinggi yang hebat itu, kalau dia bisa membina perguruan tinggi atau sekolah di sampingnya menjadi hebat, bukan karena akreditasinya dia dan sebagainya dalam bentuk-bentuk portofolio yang lain, tapi dia hebat kalau dia bisa membina perguruan tinggi di sebelahnya sehingga dia jadi hebat. Artinya apa? Bahwa dia harus berbagi sumber dayanya, karena mungkin guru-gurunya hebat, dia bisa mengajar di situ, sumber akses sumber
termasuk juga prasarananya bisa dipinjam dan sebagainya, sehingga sekolah itu menjadi hebat juga di sampingnya, bukan malah terpuruk itu satu. Nah, itulah saya katakan bahwa harus bermutu. Nah, untuk selanjutnya ingin mewakili juga pembina community college di seluruh Indonesia kepada Komisi 10 mewakili Ibu nanti menyampaikan bahwa kami itu ada masalah, Bu, karena hampir 3 tahun, 5 tahun ini membina untuk kemandiriannya itu terhalangi dengan beberapa aspek, itu terutama masalah anggaran dan masalah mensatkerkan dia, memandirikan. Hampir di era SBY itu sekitar 269 akan didirikan community college di seluruh Indonesia. Itu sampai sekarang tinggal 69, dan itu pun 69 itu masih statusnya belum mandiri, dan yang mandiri hanya baru 4 community college. Hanya Rejang Lebong, kemudian Pacitan karena memang tempatnya SBX itu, kemudian Aceh Besar, kemudian satu lagi tidak salah Blitar, ya. Nah, permasalahannya yang ingin saya sampaikan bahwa kendalanya awalnya kita memang disuruh membina di daerah dengan catatan bahwa bupati harus menyiapkan semua infrastrukturnya. Oke, bupati sudah menyiapkan lahan, Bu, sudah menyiapkan bangunan sebagai dasar dari set plan-nya itu pembangunan. Kemudian pembina itu sudah membuat standarisasi dokumen akademiknya, sudah mulai fasilitasnya, pengembangan SDM-nya sudah dibiayai malah 2-3-4 tahun ini oleh hibah. Itu pun hibah tersiap-siap di daerah, bukannya memang nggak bisa berturut-turut hibah itu. Sehingga pada masanya ingin jadi satker, ini terkendala oleh kementerian. Maksudnya adalah bisa nggak ada komposisi pembagian pendanaan di kementerian itu. Pokoknya kalau dia komite koleknya itu tidak bisa di Kementerian Pendidikan, mungkin di Kementerian Perindustrian, karena dia uang bina pendidikan. Kemudian di Kementerian Perekonomian, banyak kalau ada komite kolek logistik ya, mungkin arahnya ke mana perekonomian. Nah, ini yang kendala kami, Bu, sampai sekarang disuruh passing out yang tidak bisa mendanai di daerah. Nah, bupati dan wali kota itu cerai semua karena dengan alasan tadi pendanaan daerah mungkin terbatas dengan hibahnya dan sebagainya. Mungkin juga ini masukan kepada Stafsus di kepresidenan supaya ini bisa dikoordinasikan di kementerian, karena kita bisa nembus ke presiden ini, tidak bisa nembus ke DPR, hanya sebatas paling di dirjen paling tinggi di kementerian, sehingga jatuhnya kami di situ saja. Padahal sehingga sekarang Bu disuruh malah terakhir jadi SDKU, pendidikan di luar kampus utama. Jadi seolah-olah perguruan tinggi yang sudah dibina itu, yang sudah ada gedungnya, sudah ada lahannya di daerah kabupaten kota yang ada di perbatasan itu malah disuruh dibina, dijadikan SDKU semacam program studi yang ada di sana. Ya, artinya apa, itu kan menjadi kendala lagi dengan komitmen awal, Bu, yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya, kemudian yang sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjutnya. Padahal community college itu akademi komunitas menjadi struktur Undang-Undang Nomor 12 sama dengan perguruan tinggi lain. Artinya kalau ada universitas, ada institut, ada akademi, ada politeknik, ini akademi komunitas itu sudah ada Undang-Undang Nomor 12 itu, bahwa dia perguruan tinggi juga, Bu, dan harus negeri. Saya kira itu, Bu. Ya. Ya, mungkin Mas Salim, terima kasih atas hal yang disampaikan. Nanti ini mungkin kalau saya tangkap ini banyak lebih kepada catatan aspirasi ya, dan dengan kondisi yang ada nanti mungkin saya yakin juga Bunda Atifa juga selaku Komisi 10 sudah mencatat dan akan memaparkan, kalaupun mungkin nanti tidak sempat semua untuk dijelaskan oleh Bunda dan Kak Billy selaku Stafsus. Saya harap nanti Mas Salim juga bisa melihat dengan kondisi yang saat ini kita terbatas ya. Lalu satu lagi penanya yang saya persilahkan, jadi di sesi kedua ini ada 3 pertanyaan tadi yang nanti akan dijawab oleh masing-masing narasumber. Mohon bersabar para narasumber karena memang para peserta kita ini sangat banyak yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, supaya ini juga menjadi bagian mediasi yang aktif dan positif kepada teman-teman yang ada di daerah. Ada siapa ini? Leonard
Manuputi. Bang Leonard Manuputi, saya persilahkan kalau bisa langsung to the point, Bang, menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi permasalahan kita pada hari ini ialah akses dan jangkauan yang dimana diperuntukkan untuk siswa dan mahasiswa sendiri melakukan metode pembelajaran. Jadi selain akses, saya ingin bertanya kepada mungkin Kakak Billy dengan Ibu Hatifah ya, terkait metode pendidikan apa yang dibuat untuk mengakomodir segala bentuk proses belajar di setiap daerah. Maksudnya ini metode dalam konteks kesiapan kepada dosen, guru, dan orang tua. Karena dosen, guru, dan orang tua tersebut adalah langkah di mana mahasiswa dan siswa sendiri membentuk mereka untuk dari segi kemauan belajarnya, dari segi konteks untuk melatih dia untuk bagaimana bisa melakukan segala sesuatu gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bung Leonard. Dari mana nih Bung tadi Bung? Dari Maluku. Maluku, baik. Luar biasa memang pertanyaan kita dari Sabang sampai Merauke nih. Ada teman-teman dari Aceh juga. Terus ada teman-teman dari Papua juga, Jayapura sudah absen semua hadir. Terima kasih, semoga apa yang boleh menjadi pembahasan dan diskusi kita di webinar kali ini bisa menjadi masukan dan penyampaian kepada kita semua di masing-masing daerah ya, teman-teman semua. Walaupun memang ada beberapa pertanyaan yang saya anggap sebagai moderator sudah dijawab di sesi awal tadi, atau mungkin sudah menjadi sebuah kesimpulan dari narasumber kita yang sudah menyampaikan beberapa hal tadi. Dan untuk yang terakhir, Bunda Etiva dan Kak Billy, kami persilahkan waktunya. Yang pertama kepada Bunda Etiva untuk merespon Leonard tadi terkait masalah pertanyaan yang terakhir. Host bisa di-unmute, host? Baik, terima kasih ya. Pak Halim dan Pak Leonard. Ini sebetulnya ada kaitannya ya. Pertama, teman-teman mungkin perlu memahami bahwa saat ini di bawah era Mas Nadiem, itu banyak sekali hal yang kita reformasi ya di dalam sistem pendidikan kita. Seperti Merdeka Belajar, ya itu kan justru sangat memberikan kesempatan kepada baik sekolah maupun tiap daerah untuk mandiri. Gitu kan, menciptakan metode-metode pendidikan yang dirasa paling sesuai dan justru bisa direplikasi. Makanya ada program guru atau guru penggerak. Nah, guru penggerak ini sebenarnya penting sekali karena mereka itu bisa menjadi pionir-pionir dan mementori guru yang lain. Jadi dengan adanya teknologi seperti yang Pak Halim juga inginkan, adanya berbagai referensi, berbagai fasilitas, itu bisa menjadi lebih mudah. Kita lihat sekarang ada 1 Bunda, mohon maaf Bunda, kayaknya agak kurang jelas. Kalau tim, ya oke. Ya, kita di daerah yang berbeda saja sekarang bisa kan sharing seperti ini dimudahkan. Jadi kalau nanti sekarang antar guru pun gitu kan ada guru berbagi. Nah, nanti dosen juga ada dosen penggerak. Sama Pak, dia kita pun nanti konsep pemberian fasilitas pun akan menggunakan zonasi. Supaya misalnya kalaupun kita belum bisa membuat satu sekolah lengkap fasilitasnya, setidak-tidaknya di suatu wilayah atau kawasan zonasi, disitulah sarana prasarana yang lengkap bisa diberikan. Misalnya tadi Mbak Alia pengen anak-anak kita bisa juga menjadi calon atlet dan diberi kesempatan. Tapi tidak semua sekolah bisa membangun fasilitas olahraga yang bagus dan berkualitas internasional misalnya. Nah, mungkin kita bisa bikin di satu zonasi, tapi bisa digunakan oleh semua sekolah yang ada di kecamatan itu. Nah, jadi konsepnya jadi beda. Jangan satu sekolah maunya punya semuanya. Lab-nya ataupun fasilitas sarana prasarananya. Nah, nanti ke depan arahnya kan seperti itu. Bahkan sumber apa yang Bapak harapkan mudah-mudahan ya, terutama untuk pendidikan vokasi itu jadi sharing dalam arti luas, kolaborasi dalam arti luas itu bisa dilakukan. Sementara khusus soal community college ini sebenarnya kami sudah sempat bahas juga Pak dengan
Dirjen Vokasi. Kebetulan Dirjen Vokasi ini juga sekarang ada yang baru nih, baru beberapa hari. Nanti informasi dari Bapak, nanti kita akan bahas kembali bagaimana nasib ratusan, karena memang ini tergantung juga pada Pemda ya, yang ternyata tidak semuanya memiliki komitmen yang sama untuk melestarikan community college yang sudah dibangun di daerah. Padahal konsep ini bagus sekali. Tapi terima kasih masukannya Pak ya, mungkin tidak bisa tuntas saya jawab di sini, kita atau memahami saja bahwa kita punya juga yang namanya community college di berbagai daerah. Ini masih dalam kondisi yang stagnan gitu ya, jadi belum bisa maju seperti yang kita harapkan. Begitu ya teman-teman semuanya, sekali lagi kesiapan infrastruktur itu cuma salah satu, tapi SDM-nya, dosen, guru, nah itu nanti menjadi tugas salah satu kedirjenan kami juga. Selain itu teman-teman perlu juga memahami bahwa pendidikan itu bukan cuma pendidikan formal loh. Kita juga ada pendidikan non formal, pendidikan informal. Nah, pendidikan keluarga itu juga bukan sesuatu yang harus diabaikan, justru harus jadi penting nih sekarang gitu untuk bisa membuat apa yang kita cita-citakan, tujuan pendidikan itu sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas dan juga amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar untuk bukan mewujudkan sekedar anak yang pinter, tapi juga berakhlak mulia ya dan memiliki tentu saja karakter yang baik. Itu ya mungkin sementara. Dan mohon maaf kalau tidak ini ya Mbak Alia, saya senang sekali tuh masukan-masukannya soal olahraga. Kita juga berharap nanti pendidikan jasmani ya, jadi dalam arti anak-anak kita itu karakternya dan jasmaninya sehat, mentalnya sehat gitu. Nah, ini yang harus kompak lagi nanti di Kementerian Olahraga dengan Kementerian Pendidikan. Jadi olahraga di sekolah itu juga menurut saya harus dikembangkan kembali supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang unggul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda pertanyaannya. Kak Billy ada tambahan tadi? Pertanyaan dari teman-teman Maluku. Jawaban dari Bunda. Ya, dari Bunda Heti penambahan aja terkait pembagian eksekusi. Kalau kita bicarakan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, di mana kemudian arahan dari budgeting itu sendiri, pemerintah daerah juga punya power penuh arahan untuk penggunaan mengalokasian budget untuk pendidikan itu cukup besar. Lalu beberapa daerah-daerah tertentu bahkan mengalokasikan di atas 30%, di atas dari yang didorong secara pusat. Bahkan untuk beberapa provinsi seperti Papua pun ada lagi budgeting pendidikan di luar dari APBD, yaitu dari dana otsus. Nah, kalau kita berbicara tentang dana budget pendidikan yang besar seperti ini, terkadang eksekusi di pemerintah daerah itu perlu pengawasan dan pengarahan yang lebih baik. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Ibu Heti tadi, Bunda Heti tadi, juga di note kepada Kemendikbud, lalu di dirjen yang baru maupun dirjen yang lain, lalu dari fungsi eksekusi sendiri, kita di pemerintah pusat pun harus memastikan bahwa pengejauhan konsep yang sangat bagus ini harus tertranslate dengan baik pada level pemerintah daerah. Otherwise, dana yang besar tersebut kemudian tidak akan terwujudkan menjadi implementasi program sesuai dengan konsep yang sudah kita pikirkan di sini. Oleh sebab itu butuh alignment yang terus-menerus dan capacity building kepada pemerintah daerah untuk level eksekusi. Bagaimana Bu Heti, kita di pemerintah pusat membangun hubungan yang kuat dengan teman-teman atau bapak-bapak yang di daerah, khususnya di Kepala Dinas Pendidikan, untuk benar-benar memahami konsep ini secara utuh dan juga mendapat pengarahan dan monitoring dari implementasi seperti apa. Gitu. Itu aja tambahan dari saya yang harus kita pikirkan bersama. Siap, terima kasih Kak Billy. Tambahan yang sangat baik dari pertanyaan teman-teman dari perwakilan Maluku tadi ya. Baik teman-teman, karena kita juga terbatas dengan penutupnya waktu yang aja penutupnya. Iya. Luar biasa dari narasumber kita, ketiga narasumber Closing kita statement-nya dari Alia. Siap Bunda, ini ada request. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir tadi kurang lebih 100 orang bisa menyampaikan hal-hal juga nanti yang nanti kita juga bisa buat sebagai salah satu kesimpulan dan masukan. Nanti kita akan kasih ke Kak Billy, ke Bunda Etiva, dan ke Mbak Alia.
yang juga nanti bisa menjadi catatan-catatan mereka ketika menjalankan tugas masing-masing di masing-masing jobnya teman-teman di sana. Jadi jangan bersedih hati teman-teman. RMI kali ini memang waktu kita sangat terbatas karena narasumber kita juga padat sekali jadwalnya nanti untuk mengisi berbagai webinar lainnya. Yang pasti RMI akan selalu hadir ke depannya, bukan hanya diskusi saja, lalu kita juga akan melakukan pelatihan-pelatihan soft skill tadi yang menjadi sebuah tekanan salah satu narasumber kita, bagaimana bicara pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal yang harus di dalam kelas, tapi juga pembinaan karakter yang paling terpenting dari unsur keluarga yang paling misalnya terkecil, unsur lingkungan dan sebagainya. Jadi Kak Billy tadi sudah menambahkan dan memaparkan hasil diskusi kita, juga Bunda Hetiva, dan mungkin kita closing statement-nya dari salah satu milenial kita yang menjadi narasumber, Mbak Alia, closing statement juga untuk mewakili Bunda Hetiva, Kak Billy, ya, mewakili narasumber kita hari ini, berikan satu spirit yang baru gitu kepada teman-teman peserta hari ini gitu kan. Ya. Supaya ingat nih, wah ada Mbak Alia sebagai salah satu tokoh muda, staf sus Menpora yang sempat mengingatkan saya. Mungkin ada teman-teman yang udah lelah nih Mbak Alia, udah hampir putus asa lah terkait masalah pandemi ini, yang cuman bangun tidur gitu kan. Jadi dari Mbak Alia bisa memberikan satu spirit kita terkait masalah semangat generasi milenial. Salah satu contoh lah mungkin yang juga bisa Mbak Alia bagikan kepada kami yang sudah diaplikasikan. Silakan Mbak Alia. Assalamualaikum kawan-kawan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar saya, Ibu Hetiva dan Mas Billy sharing-sharing tentang peran pemuda dan pendidikan di era pandemik ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan sesi yang sangat interaktif dan benar-benar jadi bikin aku sendiri sebagai narasumber jadi tambah pinter karena dengerin Ibu Hetiva ngomong, dan teman-teman juga pertanyaannya bagus-bagus banget dan sangat dalam pertanyaannya, keren-keren banget. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu, mungkin saya bisa main ke Kalimantan Timur bersama Bu Hetiva dan Mas Daniel. Kalau juga ada pertanyaan lebih lanjut bisa DM ke Ibu Hetiva, Mas Billy atau ke saya tentang kerjaan kita masing-masing sesuai bidang kita masing-masing. Dan di era pandemik ini saya tahu mungkin kalian banyak yang rasa sudah putus asa, ada yang lagi nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja. Jangan putus asa, keep fighting, keep the spirit, tetap produktif, tetap inovatif, tetap kreatif, jangan sampai ketinggalan, tetap harus mencari ilmu, nggak usah, tadi kan sudah kita jelaskan, atlet pun nggak usah keluar rumah buat latihan, buat menambah skill. Bisa di rumah. Kalau atlet pun bisa, kalian juga pasti bisa. Jadi jangan mau kalah, jangan putus asa. Jika ada yang memiliki rezeki lebih, bisa tolong membantu orang-orang yang membutuhkan. Bantuan sekecil atau sebesar apapun lebih itu sangat amat dibutuhkan dan akan sangat amat diapresiasi. Little help is always better than no help at all. Jadi tolong bantu sesuai kapasitas dan bidang kalian masing-masing. Ingat ya, bantuan itu nggak selalu harus dalam bentuk moneter, bisa dalam bentuk ilmu, dalam bentuk hiburan, dan apapun yang kalian bisa sumbang ke orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi, terima kasih. Jaga semangatnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Alia. Sebelum kita mengakhiri sesi kita, teman-teman, karena kita juga kehadiran founder Rumah Milenial Indonesia ini, Bang Sahat, supaya juga tadi dicariin sama Bunda Hetiva ini. Iya. Bang Sahat bisa kasih closing statement juga untuk memberikan semangat teman-teman milenial khususnya yang boleh hadir sebagai spirit kita juga, dan sebagai salah satu sebagai founder RMI kan pasti punya tujuan nih, apa sih kedepannya yang harus kita ciptakan nih. Semoga bisa menjadi perhatian kita bersama. Silakan Bung Sahat. Ya, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Bunda Heti, kepada Bang Billy, dan juga Mbak Alia yang sudah bersedia untuk bisa sharing, berdiskusi, dan juga mendengar aspirasi dari generasi milenial di seluruh Indonesia. Ada memang beberapa pergumulan ataupun persoalan yang kita lihat di isu pendidikan, khususnya di masa pandemi. Salah satunya yang mungkin bisa saya coba ingatkan adalah memang tidak semua
daerah termasuk di pelosok desa yang bisa mengakses pendidikan jarak jauh atau e-learning. Jadi mungkin bisa didorong supaya jaringan internet bisa dengan segera masuk sampai ke desa-desa, sehingga ke depannya kalau memang kita ingin mendorong yang namanya e-learning, itu bisa diakses, kalau tadi bahasa salah satu peserta itu ada keadilan pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Nah, kemudian yang kedua juga yang kami lihat, kalau di bisnis kita kan ada, mungkin Bang Billy tahu atau Mbak Alia tahu, itu kan ada namanya sharing ekonomi. Nah, saya rasa di pendidikan juga kita, seperti tadi kata Bu Alia, perlu mendorong yang namanya sharing education, sehingga pendidikan itu bisa saling berbagi, saling kolaborasi. Kalau ada memang fasilitas pendidikan yang minim di satu sekolah atau universitas, ya sekolah atau universitas lain juga bisa ikut membantu. Jadi ada sharing education di era pandemi ini. Dan yang ketiga juga ada aspirasi ini untuk Mbak Alia, itu ada beasiswa Kemenpora itu yang sekarang sudah sulit diakses, tidak ada lagi katanya oleh aktivis, tidak bisa diakses aktivis lagi. Padahal bertahun-tahun banyak aktivis-aktivis itu yang bisa beasiswa S2 sampai kampusnya di kampus-kampus negeri, termasuk ke UI, itu karena beasiswa Kemenpora. Nah, mungkin bisa ke depannya coba didiskusikan dengan Komisi 10 kah, atau dengan Kementerian Keuangan kah, atau Kemenristek-Dikti, bagaimana supaya aktivis-aktivis yang punya semangat ingin membangun negeri ini bisa kemudian mengakses lagi beasiswa seperti yang dulu dibuat oleh Kemenpora. Itu yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman semua. Dalam waktu dekat kita juga ada membuat kelas online namanya Ruang Berbagi. Nanti pasti akan diinformasikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan juga Bu Eti, kemudian Mbak Alia atau Bang Billy juga bersedia untuk mengisi di kelas online kita di Ruang Berbagi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada moderator, pembicara, juga RMI Wilayah Kaltim. Mudah-mudahan kita tetap semangat, produktif, dan optimis Indonesia akan sehat dari COVID-19. Saya kembalikan kepada moderator. Amin. Terima kasih founder Rumah Milenial Indonesia, Bung Sahat, salah satu tokoh muda teknokrat lulusan ITB yang inspirasi kita semua juga. Saya kira sudah lengkap diskusi kita teman-teman hari ini. Ketiga narasumber yang luar biasa, tentunya kami sangat mengapresiasi Bunda, Kak Billy, Mbak Aulia. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Semoga juga dalam bulan ibadah ini kita semua peserta yang hadir, khususnya di siang hari ini, boleh selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan Indonesia bisa segera dipulihkan dan disehatkan agar kita semua boleh produktivitasnya kembali seperti sedia kala, bisa berbagi, sharing secara langsung, dan kita bisa melakukan hal-hal berbagai macam hal positif yang akan sudah kita persiapkan ini. Itu yang sudah kita planningkan sejauh ini. Ya, kira-kira itu saja yang bisa kami sediakan pada diskusi webinar kita hari ini. Teman-teman, yang terakhir saya infokan kepada seluruh peserta yang sudah mengambil bagian untuk bisa menghubungi kontak person dari flyer yang ada atas nama Bung Dery untuk mendapatkan e-sertifikat yang sudah disediakan oleh teman-teman Forum Milenial Indonesia. Dan kita akan bertemu di ruang berbagi, ruang diskusi lainnya dengan tema-tema dan topik yang sangat luar biasa dan para narasumber yang akan menginspirasi kita semua. Saya doakan dari bumi Etam Borneo ini untuk kita semua boleh sehat. Saudara-saudaraku yang dari Aceh sampai ke Tanah Papua bisa selalu dilindungi dan bisa selalu produktif dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Terima kasih Bunda, Kak Billy, Alia, semua teman-teman, Bung Sahat. Selamat sore semua. Terima kasih. Ya. Siap Bunda, sehat Bunda. Yo, sampai jumpa Daniel, Mbak Alia, Mas Bang Billy, Sahat, teman-teman semuanya. Rere nanti ya ke Kaltim, Pak Halim, semuanya. Ayo. Saya live dulu ya, mau masak untuk buka. Oh iya Bunda. Siap Bunda. Di Kaltim sama di sana udah siap-siap ya. Ayo, ini Mbak Kaca dari sini ya. Siap.